lalu dia kan. Dia sudah sadari sedikit bahwa ternyata memang agama saya ini dianut dengan cara, disebarkan dengan cara tipu-tipu gitu. Allah adalah Yesus bukan batu. Yang benar, dewa adalah Yesus bukan batu. Atau Theos adalah Yesus bukan batu. Atau Yahweh adalah Yesus bukan batu. Tapi itu pun bohong, karena Yesus itu batu. Yesus batu. Kolose 2:9 Yesus batu. Kisah Para Rasul 4:11 Yesus batu. Gimana dong? Kemudian di dalam Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Benar ya teman-teman? Ya, jadi gitu ya teman-teman sekalian. Ini YouTube saya sudah live enggak ya? Lalot. Bentar ya teman-teman. Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwasanya apa yang disampaikan Lina Wijaya tadi itu ngajak diskusi kiai, ulama, ya siapapun dari Islam katanya silakan naik. Saya datang, ternyata dinaikkan, tapi diturunkan lagi. Karena takut, itu pasti. Dulu pernah berdiskusi, pernah menawarkan diri 200 juta. Ya kan ya, itu 200 juta sama halnya dia nggak mau berdiskusi karena nggak mungkin, tidak mungkin makhluk yang mengaku binatang kayak dia mengaku anak domba ya kan, berarti dia mengaku binatang kan. Si Lina ini mengaku binatang, sebagai anak binatang, sebagai anak domba, tidak mungkin kita mau hargai dia 200 juta. Kalau kita hargai dengan 1 ekor ikan teri mungkin. Kemudian kita lihat dia sudah melepaskan dia sudah melepaskan jilbabnya. Mungkin dia sudah malu kali. Kalau ajarannya itu dia disuruh menipu, dia disuruh untuk berpura-pura, disuruh untuk memperlihatkan yang palsu-palsu. Sebagaimana 1 Korintus 9:20-21, dia meneladani Paulus. Kemudian dia mendengarkan Filipi 3 nomor 8 juga. Yesus diberitakan dengan maksud mengelabui, dengan maksud membohongi, dengan maksud berpura-pura, atau dengan maksud jujur. Paulus tetap bersuka cita. Dia contohi itu. Nah sekarang dia sudah lepas jilbabnya, malu kali dia ya. Kemudian cerita yang tadi, dia katakan dia datang ke Bandung temui kita. Enggak, dia datang itu mau jual agama. Karena dia itu adalah pelacur agama. Dia itu adalah pesundal agama. Dia itu pesundal agama. Ya, dia lacurkan Tuhannya, dia lacurkan kitabnya, dia lacurkan data-data di dalam Bible-nya. Terbukti di bajunya itu ada gambar Tuhannya burung merpati. Kemudian ada data-data dari Bible di bajunya. Itu. Jadi dia datang bukan untuk berdebat. Uniripa sudah ngajak, ayo tunjukkan tema, pilih tema. Sekarang kita diskusi, mumpung kita ketemu. Apa katanya? Aku datang bukan untuk berdiskusi, aku datang hanya untuk bersilaturahmi. Mau jual agama yang tidak laku itu dia mau jual, teman-teman. Nah sekarang dia framing, waktumu sudah selesai, Sumas, tidak ada lagi kesempatan. Hei, Lina Wijaya, pelacur agama, pelacur Tuhan, yang suka jual-jual Tuhannya kemana-mana. Mahasiswa jelas-jelas pakai jilbab, kau jual Tuhanmu di situ. Betapa rendahnya Tuhanmu kau jual kemana-mana. Nyata-nyata dia mahasiswa agamanya Islam, kau datangi jual Tuhanmu yang tak laku itu. Kamu gak malu? Kamu yang chat saya loh. Entah dari mana kau dapat nomorku. Saya curiga kamu melapor di Dubai sana. Kau cari di Dubai kan nomorku kan, Lina Wijaya. Kau cari di Dubai, kau cari di Afrika, kau cari di mana-mana di luar negeri, bahkan kau ke Mars mungkin cari nomornya Bang Suma. Habis itu kau chat aku kan, Lina Wijaya, masih ada chatmu sekarang. Assalamualaikum Bang Suma, posisi di mana Bang?
Abang di mana? Oh, di Makassar bang. Aku mau ke Makassar. Ketemu yuk. Lina Wijaya. Habis itu kau tidak berhasil membujuk saya untuk ketemu. Ya kan? Kamu yang minta ketemu. Mau pansos. Minta ketemu, mau datang ke Makassar lah segala macam. Habis itu kau tahu saya ada di Bandung. Kau datang lagi ke Bandung. Padahal tim saya ngajak seluruh pendeta berdiskusi dengan baik. Kau yang muncul pasang badan 200 juta. Memalukan. Segitu susah. Saya dengar-dengar sampai hari ini kamu masih kontrak-kontrak katanya ya? Masih ngekos. Oh, masih ngekos. Oh gitu. Sianlah. Wajarlah kalau kau kemana-mana nipu ya. Wajarlah kau pura-pura cari sensasi, cari dukungan dari umat Kristen. Wajarlah. Ternyata kamu masih kos-kosan, masih ngontrak-kontrak. Wow, parah. Sudah tua gitu masih ngontrak. Sian. Jual agama kemana-mana biar dapat santunan. Jadi Lina Wijaya itu lucu ya teman-teman. Tadi nantang gini. Aku nantang kalau perlu ulama suruh naik ke sini. Giliran saya, habis itu dibilangnya unsur setan katanya, unsur iblis itu adalah api. Hei, kau lupa? Yesus datang membaptis kalian dengan api. Yesus datang membaptis kalian dengan api. Kamu lupa? Tuhanmu kalau Anda mengklaim di dalam kitab Yahudi, kitabnya saudara Yahudi, Tuhan itu adalah api yang berkobar-kobar. Dari hidungnya keluar api, dari mulutnya keluar api, matanya keluar api. Bahkan kalau Anda baca kitab Daniel, Tuhanmu yang katanya kau klaim Tuhanmu juga, itu datang dengan kursi roda, bannya terbuat dari api. Kursi roda Tuhanmu itu datang dengan nyala api di kitab Daniel. Jadi kalau Anda mengatakan api adalah unsur iblis, bahaya itu. Bahaya. Ya, bahaya. Karena Tuhanmu itu api. Bahkan dia datang membaptis dengan api. Jadi Lina Wijaya, kamu nggak usah sesumbar. Kalau kau cari hidup dari agamamu, carilah dengan cara-cara yang baik. Ya, tidak usah kau menolak, habis itu kau jelek-jelekkan agama yang pernah kau anut sebagai sandiwara supaya dapatkan sertifikat mu'alaf, ya kan ya? Biar kau simpati, aku ini Islam loh, kemudian saya murtad, kemudian saya jadi pembela agamamu, dukunglah saya, kasihlah donasi, kasihlah donatur supaya saya bisa bayar kontrakan, gitu. Parah. Lina Wijaya, kalau kau mau hanya sekedar cari uang, tidak perlu kamu jadi pelacur agama, tidak perlu kau jadi misionaris yang kekeringan. Kau datang sini lamar kerja di tempat saya ini, kau bisa jadi cleaning service, bisa jadi juru taman, atau kau bisa di kafe saya jadi juru masak, ya kan? Atau kau mau jadi satpam, karena saya lihat bodimu itu masih bagus, bisa kau jadi satpam. Kubayarkan di Polda pendidikan dulu kalau kau mau. Pendidikan sebulan, nanti setelah dapat sertifikat satpam, kau berdiri di sini di wisata saya. Mau nggak? Ku gaji kau 30 hari per bulan. Mau? Gajimu saya nggak akan potong. Pokoknya setiap bulan ku gaji kau 30 hari per bulan. Mau nggak? Daripada kau kesana kemari melacur agama, cari duit, minta duit bang, mau cetak baju kaos, ada korban di sana, calon korban, ada calon korban mau dikasih baju kaos bang, minta duit dong, kasih lagi duit, bikin lagi baju kaos, ya kan? Nah, baju kaos 10.000 per lembar, dibagi-bagi kemana-mana, gambar Tuhannya ada di situ, burung merpati. Kan lucu kau itu. Mending kau di sini, itu ada pelihara burung mutiara saya banyak. Mending karena kau cocok. Pelihara burung mutiara saya situ banyak. Atau pelihara kelinci saya mandikan kalau pagi. Atau kau di panggung. Jadi apa itu kalau bagian musik? Operasional musik. Itu lagi pengunjung lagi nyanyi. Kau bisa di situ. Lap-lap panggung. Bisa, lap-lap panggung, bisa. Atau kau di kolam renang, jadi balon. Di kolam renang saya, ada kolam renang di sini. Ada 2 kolam renang situ. Di situ kau jadi apa? Jadi pelampung. Mau enggak jadi pelampung? Pokoknya jangan khawatir, gajimu
Pokoknya 30 hari 1 bulan. Dalam seminggu juga saya akan kasih bonus 7 hari dalam seminggu. Pokoknya tiap minggu saya kasih kau bonus 7 hari. Ya, kalau kamu mau, kau tinggal di sini. Kau bisa tinggal di sini, Lina Wijaya. Ada pohon besar di samping masjid. Itu mungkin usianya 400 tahun kurang lebih. Besar sekali. Nah, kau bisa tinggal di situ. Tinggal dikasih tali. Nanti kalau kau makan, diikat pisang dari bawah, kau tarik ke atas. Gampang itu, Lin. Daripada kau jadi pelacur agama, jelas-jelas anak mahasiswa pakai jilbab kau datangin. Apa agama kayak gitu? Ajaran agama kayak gitu? Oke, tadi kau jagoan. Sekarang aku pakai topi merah, baju merah. Saatnya bertempur, kata dia. Saatnya bertempur. Siapapun dari uclim naik, biar ulamanya naik. Giliran Bang Sumayan datang, semua lubang di badannya langsung tertutup, otaknya tertutup. Gila. Kalau saya sih, daripada kau kayak gitu, orang bikin kegiatan datang, pakai masker, pakai tutup ini, pakai semuanya ditutup. Diajak diskusi nggak mau. Aku datang ke sini bukan untuk berdiskusi. Aku datang mau ketemu Bang Suma. Emang kau siapa? Mau ketemu saya, kau siapa? Artis papan atas saja mengajak kita bertemu, sampai hari ini kita belum iyakan. Kau siapa? Huh? Kau siapa rupanya? Hanya pemungut donasi-donasi, mengharap iba kasihan dari teman-teman Kristen. Lina Wijaya bagus ya, dia murtadin, dia jelasin semua tentang Islam, dan sekarang dia gigih berjuang dari lorong ke lorong. Kasih sentuhan yuk, kumpul 10.000 satu orang, cetak baju, cari korban. Lina, kegagalanmu waktu itu mau ketemu saya di Makassar, maafkan ya, maafkan, karena kau itu bau B2, mukamu aja mirip B2. Terus kemudian kau mau jumpa lagi dengan Bang Suma di mana? Di Bandung. Saya belum periksa hidung untuk mencium aroma badanmu itu yang bau B2. Pura-pura jadi mu'allab, padahal memang muka sudah muka babi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ini saya mau bawa surat lamarannya si Lina itu. Dia mau mendaftar tuh jadi patung di tempatnya Bang Zuma. Jadi patung, kalau jadi patung ku kasih bonus 12 bulan dalam setahun. Percaya sama saya. Percaya. Setahun saya kasih bonus 12 bulan. Dalam sebulan itu pokoknya kita kasih 30 hari dalam sebulan tak kasih bonus. Bahkan per minggu saya sudah janji 7 hari tak kasih bonus tiap minggu. Itu dia. Ya, jadi Bang, dia jadi patung depan pas pintu masuk itu ada berdiri dia di situ gitu pakai gaya. Iya kan ya. Daripada dia dari lorong ke lorong cari mahasiswa yang kelihatannya bisa dia dekatin. Habis itu dia injilin dan seterusnya kan. Mending dia datang ke wisata saya. Gitu loh. Jadi pemandu ayam kate. Ajarin ayam kate saya untuk lagu-lagu rohani. Ya kan, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, ayam kate saya, burung mutiara saya, burung nurik, kemudian lobir itu butuh untuk diinjilin sama Lina Wijaya. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Burung-burung yang ada di sini juga makhluk. Iya. Amanat agung ini, Bang. Amanat agung lagi. Nanti saya gaji 30 hari sebulan gitu. Saya jengkel lihat ininya, jengkel lihat judulnya. Allah adalah Yesus bukan batu. Harusnya dewa adalah Yesus bukan batu. Nanti Yesus batu atau bukan batu kita buktikan gitu loh. Ya Allah, benar. Kita naikkan moderator ya, kalau ada moderator kita di bawah. Biar dia ngatur. Bang, itu kemarin memang dia sengaja ngasih baju ya. Dia tahu ada acara di Bandung, dia ngasih baju sengaja dia ya. Sengaja. Oh, sengaja. Lewat siapa dia ngasih, Bang? Dia kasih kepada teman-teman, tapi banyak teman yang nolak.
Akhirnya dia pergi dengan sengaja disimpan di situ. Berharap setelah dia pergi, ada dari kita umat Islam itu yang kepingin pakai baju itu. Ya. Nah, itu kan sudah melanggar SK Menteri 1 tahun 1979 nomor 4. Itu pelanggaran itu. Tidak boleh mengajarkan agama dengan cara memberikan barang berupa pamflet, kaos atau apapun itu kepada orang yang sudah beragama. Nah, dia melanggar itu. SK2 Menteri itu dia langgar. Kemana teman-teman moderator kita ini ya? Cuman sayangnya merpati ya Bang ya. Coba Garuda ya Bang ya. Nah, itu juga saya pernah jadikan sebagai materi diskusi. Gimana ceritanya Tuhannya orang Yahudi kok bisa jadi burung? Tapi belum ada di antara mereka yang bisa menjawab. Nggak ada moderator kita. Bisa jawab ini Bang, si Nafiri ini. Ya, gimana? Ya, saya mau nanya satu aja sebelum saya turun dari Pak Jumani ya. Pertanyaannya itu simpel dan sederhana. Tapi mungkin akan bertentangan jawabannya dengan umat muslim yang lain. Gitu. Nah, pertanyaannya Bang Juma, Baginda Rasul itu disunat hari keberapa? Tidak dijelaskan kemudian beliau disunat hari keberapa, karena beliau bukan Bani Israel, beliau bukan keturunan Isa, beliau dari keturunan Nabi Ismail. Yang pasti kemudian Nabi Muhammad itu sebagai keturunan Nabi Ismail, beliau diceritakan dengan pengakuan beliau sendiri, salah satu kemuliaanku adalah aku dilahirkan sudah dalam keadaan sunat. Itu. Jadi dari mulut beliau mengakui kalau dia sudah sunat. Nah, saya tidak temukan di dalam Bible pengakuan Yesus kalau dia sudah sunat. Apakah boleh saya simpulkan bahwa Yesus tidak bersunat karena tidak ada pengakuannya? Gimana dong? Ya, dasarnya Pak Juma bilang Baginda Rasul disunat dari mulutnya sendiri. Beliau sendiri yang mengakui. Salah satu kemuliaanku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mulutnya sendiri yang mengaku. Sedangkan Yesus tidak pernah mengaku dengan mulutnya kalau dia sudah sunat. Berarti boleh dong saya katakan bahwa Yesus itu tidak bersunat. Kemudian yang mengatakan Yesus bersunat adalah Lukas. Pertanyaan saya, kapan Lukas melihat nonotnya Yesus? Sementara Yesus tidak pernah mengatakan, Yesus tidak pernah mengatakan aku sudah sunat. Tapi Lukas berkata Yesus sudah sunat. Pertanyaannya, dari mana Lukas tahu kalau Yesus nonotnya sudah dipotong? Pertanyaannya tuh kenapa Pak Ustadz Tahta bilang Baginda Rasul disunat hari ke-8, ke-7? Ya bisa jadi. Karena kenapa? Kakeknya mengundang tetangganya kemudian untuk melakukan acara syukuran pada saat itu, sekaligus memberikan nama kepada cucunya Nabi Muhammad. Bisa jadi itu mana tradisi. Yang benar hari ke-7 apa sebelum lahir disunat? Nabi Muhammad SAW itu dirayakan kelahirannya pada hari ke-7, lalu kemudian sekaligus mengundang orang-orang yang ada pada saat itu untuk memberikan nama kepada beliau. Tak masalah. Nabi Muhammad begitu besar, dia ucapkan, aku disunat sebelum aku dilahirkan, salah satu kemuliaanku lahir dalam keadaan sunat. Itu sudah bukti. Sekarang Yesus ada nggak dari mulutnya aku sudah disunat? Ada nggak? Ya, ada nggak? Aku tanya dulu, ada nggak? Ada nggak? Kenapa jadi ada pendapat dari Pak Ustadz Tahta? Ada tidak Yesus mengaku aku sudah disunat. Terserah mau sunat hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, yang penting Nabi Muhammad mengakui dia sunat. Sekarang Yesus sunat kagak? Oke, kalau itu Pak Juma bilang tidak masalah, ada perbedaan pendapat. Pertanyaannya sekarang Yesus bersunat tidak? Ya nanti saya jawab.
Sekarang saya butuh sekarang. Yesus bersunat tidak? Ya, saya selesaikan dulu. Ini belum selesai Sudah pertanyaan selesai, saya. sudah selesai, sudah selesai. Tugas saya sudah selesai. Sekarang giliran kamu. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti saya jawab. Sabar. Yesus bersunat tidak? Iya, nanti tak jawab. Sabar. Yesus bersunat atau tidak? Jawab. Jawab. Iya, nanti tak jawab. Sabar. Enggak, saya tidak butuh nanti. Sekarang, Yesus bersunat atau tidak? Nah, kan tertulis di Lukas tuh disunat hari. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Jawab. Ya, Dari ya. mana? Dari mana? Apakah ada saksi waktu baginda Rasul disunat? Mulutnya sendiri yang ngaku. Mau tidak ada saksi, mau ada saksi, mulutnya Harus beliau ada yang ngaku. saksi. Kenapa harus? Kenapa harus Anda yang mensyaratkan? Kenapa Itu kan harus Anda yang kebenaran mensyaratkan? Kenapa kebenaran harus Anda harus dibuktikan. mensyaratkan? Anda siapa? Kenapa Anda harus mensyaratkan? Beliau sudah mengatakan salah satu kemuliaanku aku sunat pada hari aku sunat sebelum aku dilahirkan. Pada hari ketujuh aku dirayakan kelahiranku oleh kakekku. Apa hakmu untuk mengatur-ngatur itu? Sekarang giliran saya tanya, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Nah, pertanyaannya siapa yang pernah lihat nonot baginda Rasul disunat? Mau dilihat ataupun tidak dilihat, mulutnya yang berkata Mana aku bisa sudah seperti disunat. itu, harus ada saksi untuk pembuktian. Urusanmu. Sekarang giliran kau menjawab. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus dipotong? Jawab. Suatu kesaksian akan sah kalau ada saksi dua, tiga orang saksi. Dari mana pernyataan. Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah digondolin? Jawab. Jawab. Dari narasumber yang terpercaya, ibunya. Siapa bapaknya. narasumbernya? Siapa narasumbernya? Nah, sekarang siapa narasumber? Siapa baginda Rasul narasumbernya? Siapa narasumber? Saya minta narasumber. Kalau saya kan jelas. Nabiku mengatakan salah satu kemuliaan Dia siapa? yang diberikan Nah, saksinya, Allah. saksinya siapa? Saksinya dia sendiri karena Mana nonotnya bisa? sendiri. Dia yang punya jasad sendiri. Kenapa kau yang sibuk dengan nonotnya orang? Lukas sibuk dengan nonotnya Yesus. Maka saya tanya, siapa yang memberitahukan Lukas kalau nonotnya Yesus sudah digundul? Jawab. Ya, oke. Kalau saya bilang saya sudah disunat sebelum lahir, percaya Saya nggak? tidak urus kamu. Kau mau sudah sunat atau tidak sunat, saya tidak ada urusan dengan kamu. Yang saya urus itu adalah Yesus. Dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah botak? Jawab. Cuma macet. Jawab. Yesus, sini dulu. Periksa coba punyamu. Nah, Kau sudah sunat tidak? yang periksa punya baginda Rasul siapa? Dia bilang sudah sunat. Siapa Tidak ada yang periksa. Karena Mana mulutnya bisa sendiri pengakuan yang seperti mengaku. itu? Harus ada Mulutnya saksi, sendiri. 2-3 Sama orang. seperti saya nih. Seperti saya nih. Teman-teman, saya Bang Zuma. Alhamdulillah saya sudah sunat. Saya sunat dari kelas 5 SD. Ya, coba Anda butuh buktikan. saksi? Buktikan, berarti kau honreng. Apain kau lihat punyaku? Itu kau penyakit saraf berarti kau. Gila kau berarti. Sekarang Lukas yang bersaksi. Hai teman-teman Kristen, ya Yesus nonotnya sudah dipotong loh. Nah, aku tanya sama Lukas, dari mana kau tahu Lukas? Oh, waktu kami pergi ke Galilea, tidak sengaja kemudian dia pakai sarungnya kedodoran. Kelihatan gitu. Atau Yesus yang manggil, Lukas sini Kas. Ternyata Yesus yang membisikkan ke kupingnya, punyaku sudah dipotong loh. Jawab dulu. Ayo. Dari mana Lukas tahu kalau kepala Yesus kepala bawahnya gundul? Jawab. Ya, intinya baginda Rasul tidak ada saksi, tidak ada saksi, Intinya tidak bisa Lukas dibuktikan. mengintip celana dalamnya orang lain, gitu. Bang Zuma Ada berarti saksi tidak bisa mendapatkan dibuktikan penglihatan, ya kebenaran. Ada itu. Sudah. Besarin dulu, Akhi Billy. Gimana cara Dapat besarinnya? penglihatan itu, Bang. Ada moderator enggak? Oke, silakan Akhi. Oke, salam semua teman-teman. Jadi Ya, shalom. ini adalah beberapa nabi-nabi besar yang lahir sudah tersunat ya di dalam lingkungan Judaism. Walaupun tidak tertulis, tapi ada hintsnya, ada clue-nya di dalam Torah. Nah, yang pertama nih dalam Midrash Tanhuma dibuat list Musa salah satu di antara beberapa orang yang spesial yang lahir dengan kadar sudah bersunat. Mereka adalah Adam,
Adam, Set, Said, Noah, Noah, Yakub, Yakub, Yosef, Yusuf, Musa, Musa, dan Ayub, Daud, Ayub, Job, Ayub. Ayub. Keren. Gitu ya. Nah, Yesus Jadi- ada nggak, Ahi? Yesus tuh nggak butuh. Di sini coba mungkin nanti di sini. Menurut Afod dari Rabi Nathan ada beberapa lagi menurut mereka. Adam, Set, Noah, Sem, Yakub, Yusuf, Musa, Bileam, Samuel, Daud, Jeremia. Nggak ada nih. Nggak ada ya. Kemana itu? Belum dimasukin mungkin. Oh iya. Jadi ada Lanjut. kemungkinan Islam meniru Apodah itu. Makanya bilang sudah disunat belum ketahuan rahasia. Allahu Akbar. Yang satu hal yang perlu kamu pahami, saudara Nefiri, keturunan dari Nabi Abraham itu ada dua yang menerima kemudian perjanjian kekal, dari Nabi Ishak dan juga Nabi Ismail. Keturunan dari dua nabi besar ini itu pasti sunat. Makanya tidak ada kemudian orang menjadi pengikut Musa. Kamu mau jadi pengikut Musa? Ya, sunat. Tidak ada, karena mereka secara tradisi keagamaan mereka disunat dari kecil. Begitu juga orang Arab, keturunan Bani Ismail. Makanya tidak ada ketika Nabi Muhammad datang, orang-orang yang sudah dewasa masuk Islam tidak ada yang disunat. Kamu mau masuk Islam jadi pengikut Nabi Muhammad? Ya, sunat dulu ya. Enggak ada yang kayak gitu. Kenapa? Mereka dari lahir sudah sunat semua. Tidak seperti Kristen ini. Siapa yang diikuti Kristen tidak bersunat? Nah, itu masalah. Ayo. Siapa yang Kristen ikuti tidak bersunat? Apakah sunat itu menentukan orang masuk surga? Apakah malaikat bertanya, jelas. kamu waktu di dunia Jelas. sunat enggak? Syarat masuk surga Tidak itu mungkin. sunat. Syaratnya itu setelah ada pengajaran baik itu dari Taurat, dari Al-Quran, syaratnya harus sunat. Gak bisa tidak. Karena surga itu tempat ya. kudus. Surga itu tempat Ya. suci. Gak boleh kemudian orang masuk surga orang yang tidak dipotong nonotnya. Gak boleh. Bagaimana kalau ada orang keguguran kandungan, anaknya belum lahir tapi udah keguguran di dalam janin? Tidak Itu ada kan hubungannya. sunat. Bagaimana dia Itu masuk belum surga? kena hukum. Itu belum kena hukum. Yang kena hukum itu yang kayak kamu yang sebentar lagi mau mati tapi masih pakai helm nonotmu. Itu yang kena hukum. Itu yang kena hukum kayak kamu itu. Coba kau baca Bible ya, entah itu betul atau tidak betul ya. Di dalam perjanjian lama. Yesaya 52. Ayo. Nggak boleh satu. masuk dalam Nggak boleh. dalam Ya, Oh, boleh. Gimana dong? Bagaimana istri Pak Gimana Juma dong? tidak sunat masuk surga? Bagaimana caranya? Apanya? Seorang istri perempuan tidak sunat tapi masuk surga. Tidak bisa? ada kewajiban perempuan sunat. Kamu jangan Loh, bikin aturan tadi baru. Tadi bilang aturannya Jangan bikin wajib aturan masuk baru. surga, Ini sunat. perjanjiannya. Ini perjanjiannya untuk kaum laki-laki. Laki-laki yang diwajibkan bersunat. Kami bersunat, Yahudi bersunat, Kristen tidak bersunat. Yang jadi permasalahan, Kristen ini umat dari mana? Karena menurut Nabi Daniel, ya, nubuat untuk pembangkang penyesat Dajjal itu adalah selalu membantah perintah yang maha tinggi. Daniel 7. Pembangkang penyesat Dajjal selalu kemudian berdiri untuk melawan ajaran yang maha tinggi. Paulus kemudian membantah perintah perjanjian kekal. Bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, bunuh orang yang tidak bersunat karena sudah membatalkan perjanjian kekal. Sebenarnya Kristen ini harus dibunuh semuanya sebenarnya. Untungnya kita umat ini baik. Ya, saya mau tanya bagaimana dengan bapaknya Muhammad, kakeknya itu kan apakah mereka disunat? Keturunan Nabi Ismail semuanya sunat. Alamak. Oke, ini ayatnya ya. Tuh baca tuh. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Zion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang kudus. Tidak Sebab boleh.
tidak seorang pun yang tak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalamnya. Berarti orang yang bersunat disebut najis karena nggak boleh masuk, nggak boleh masuk dia. Mungkin nanti di zaman yang akan datang nih, mungkin ada sensor sunat. Begitu masuk ke Yerusalem, wah nggak sunat, minggir, nggak boleh masuk. Manrase. Bahkan ini, akhi, kalau kita lihat di dalam kitabnya mereka, itu kan orang najis tidak boleh kemudian masuk dalam Yerusalem. Kalau Yehezkiel 44 nomor 8, nomor 9 itu haram hukumnya masuk ke bait suci orang yang tidak bersunat. Sedangkan di dalam kitabnya sendiri yang dibuat di Pulau Patmos mengatakan orang yang najis, orang yang tidak bersunat tidak boleh masuk surga. Masuk ke Yerusalem tidak boleh, masuk ke dalam bait suci tidak boleh, masuk ke surga juga nggak boleh. Jadi Kristen ini masuk ke mana? Yeskel berapa? Yeskel 44 nomor Ayat berapa? coba ayat 9, oke, atau ayat 8. Coba kita lihat. Waduh, ya Aki Zuma hafal ya. Lihat itu beginilah firman Hashem ya, tidak seorang pun dari orang-orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk dalam tempat kudusku. Ya, setiap orang asing yang ada di tengah-tengah orang Israel nggak boleh masuk. Orang asing nggak boleh masuk yang nggak bersunat. Nggak boleh. Oke. Bang, saya mau tanya Bang Zuma sama Bang Dili, apakah benar Kristen itu adalah sekte sempalannya Judaism? Oh enggak, dia enggak. Kristen itu ya Kristen. Bahkan Tuhannya sendiri agamanya Yahudi. Yesus kan Yahudi gitu. Jadi itu memang bukan sempalan. Dia menciptakan agama baru. Masalahnya dia ngambil kitab Yahudi. Akhirnya Dia ya ada hal yang menarik. Kalau orang Yahudi kan menurut pengetahuan saya nih, macam antum ini kan tidak dibolehkan membaca perjanjian baru, ya kan ya. Tidak boleh kalian membaca kitabnya orang Kristen. Nah, saya yang membaca, di situ di Matius 23 nomor 15, Yesus berkata, jangan kau mengikuti ahli Taurat orang Farisi. Mereka hanya membaca Taurat tapi tidak mempraktekkan. Jangan kau ikuti orang-orang seperti itu, kata Yesus. Kemudian di data 15-nya dikatakan begini, celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar darimu, setelah kau tobatkan menjadi pengikutmu, kau jadikan menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Artinya menurut Yesus, ada ahli Taurat, ngaku-ngaku ahli Taurat, ngaku-ngaku orang Farisi, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mendirikan sebuah sekte. Pengikutnya 2 kali lebih jahat. Pengikutnya adalah penghuni neraka. Nah, di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari agama Nasorios. waduh. Ada itu ayatnya. Ada Kisah Para Rasul 24. Orang-orang Yahudi kemudian berteriak-teriak untuk mencari dan menangkap Paulus. Dia katakan Paulus itu adalah penyakit sampar. Dia adalah tokoh dari sekte Nasorios. Ayat berapa itu? 24 ayat berapa? 5. Ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini adalah penyakit sampar. Buset deh. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia. Waduh, seluruh dunia bikin kacau dia. Yang beradab. Dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Waduh. Wah, dicatat nih. Thank you ya, Aki Zuma. Waduh, nambah ilmu nih. Kalau Akhi mau baca lebih jauh lagi, di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 nih sampai nomor 26, di situ Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Aduh, di mana lagi tuh? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. 15. Oh iya nih.
Sesudah ke beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea itu ya? Iya, betul. Mana Bertobat ayat yang dia itu. Oh, oke. Bertobat nanti dia. aku baca. Oh, jadi dia Saya sempat yang baca bertobat ya. dari jalannya. Ayo coba bacakan. Ya, saya baca. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid di Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim atau Theos di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu, mereka memuliakan Bapa. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang, wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau, wahai Paulus, sama sekali tidak benar, melainkan engkau tetap memelihara hukum Taurat." Jadi ini pura-pura dibuat. Tetapi mereka bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami supaya menjauh dari makanan yang tidak dibolehkan. Nah, di data nomor selanjutnya itu dikatakan, akhi, bahwasanya mereka orang-orang ini kemudian Paulus dan keempat orang yang tadi itu diceritakan mereka bertobat. Mereka bertobat dan diceritakan kemudian mentahirkan diri. Coba kita lanjutkan bacaannya. Ya. Di dalam dalam Wahyu, Kisah Para Rasul yang tadi. Sorry, saya tidak terlalu hafal sih dalilnya. Aku buka dulu ya, ya. Sorry ya. Ya, ini saya. Sabar dulu, pengikut Paulus, sabar dulu. Nah, pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu beserta dengan dia, dan Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Nah, ini yang pamungkas ini. Dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Berarti Paulus masih melakukan persembahan setelah dia bertobat. Iya, korbanot. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 4, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Berikanlah korban, persembahkanlah korban sebagaimana yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu." Berarti Paulus mempersembahkan persembahan Nabi Musa, yaitu hewan. Lalu mana Yesus yang dikorbankan di atas pohon? Bertaubat dia. Bertaubat Paulus ini. Benar. Bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Bertaubat. Ini dalil. Ya, jadi kan di sini yang cerita tadi sepertinya Paulus sempat diadili ya, kamu jangan begini, kamu nggak boleh begitu, kamu udah jauh dari Taurat ini, nggak benar baca jalanmu gitu. Makanya penatua mengatakan, tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, daging, binatang, dan mati dicekik, dan dari pencabul. Artinya Paulus yang tadinya menghalalkan segala-galanya di dalam Kolose 2 itu, Kolose 2 ayat data-data terakhir, Paulus menghalalkan semua makanan. Tidak boleh lagi ada yang haram, tidak boleh lagi aturan ada aturan.
Bahkan kalau kita lihat dalam Filipi, di Filipi 3, di situ Paulus mengatakan bahwa Taurat itu adalah sampah. Tidak boleh lagi diikutin. Wah, repot. Ibrani 6 nomor 1 Paulus mengajarkan marilah kita meninggalkan hukum-hukum yang lama, yaitu hukum Taurat. Tidak boleh lagi. Tapi ternyata setelah keciduk dia kembali ke Yerusalem, ditangkap kemudian oleh imam-imam. Apa yang dia lakukan? Mengikuti nasihat para rabi pada saat itu. Tahirkan dirimu, bertaubat. Malah mempersembahkan persembahan korbanot. Ayo. Betul. Ya. Artinya korbanat itu kan membawa pertobatan. Ketika bertobat orang Yahudi itu mempersembahkan korban binatang biasanya. Ya, Tapi ya, itu kok sebelum saya turun tapi saya ya sebentar, kenapa dia disebut yang membawa apa malapetaka bagi seluruh dunia? Gila. Berarti benar tuh. Membawa kerusakan bagi seluruh dunia. Gila, bener banget itu kisah para rasul. ya sebelum saya turun saya minta satu ayat aja baik di Bang Billy, berarti hanya ajaran pagan ya yang mengorbankan manusia ya Bang Billy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sebelum saya turun saya minta satu ayat dari Pak Juma sama Pak Billy. Aku belum selesai. Gurunda, aku izin parkir di sini ya, izin pansos. Lanjut. Silakan. Ya, sebelum saya turun saya minta satu ayat dari Pak Juma atau sama Pak Billy di mana tertulis di kitab kalian masing-masing sunat, kalau tidak sunat tidak masuk surga. Coba. Ya Allah ya Karim. Al-Quranul Karim mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu. Barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, barang siapa yang ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Rabbus samawati wal ard. Apa kata Tuhan Allah di dalam Al-Quran? Perintahkan mereka mengikutimu ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memerintahkan sunat, kami wajib mengikuti itu. Ya, Bahkan Nabi Yesus Muhammad mengatakan kan itu juga. sunat sebelum lahir. Jadi umat muslim harus sunat sebelum lahir sebenarnya. Kalau begitu kamu mati digantung juga di salib, ya. Kalau kamu mati juga, karena Yesus mengatakan kalau engkau mengasihi aku, Yohanes 14 nomor 12, maka engkau akan mengikuti pekerjaan yang aku lakukan. Yesus mati di apa? Digantung di pohon. Ya, Kristen jadi harusnya umat mati di pohon muslim juga. tidak mengikuti perintah Nabi ya, karena Nabi sunat sebelum lahir. Kalian sunat setelah lahir. Oh Kalian bukan, tidak mengikuti Nabi. bukan seperti itu. Kalau yang mengenai sunat sebelum lahir itu keinginan Allah. Bukan keinginan Nabi Muhammad. Allah yang menginginkan beliau sunat. Nah, sedangkan Allah menginginkan umat manusia mengikuti Ya, sudah milah clear. Abraham. Sabar. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, Allah mengatakan orang-orang yang tidak mengikuti ajaran Abraham alaihissalam adalah orang yang memperbodoh dirinya. Nabi Ibrahim tauhid, menyembah satu Tuhan saja. Nabi Ibrahim kurban hewan. Nabi Ibrahim bersunnat. Subhanallah, kami umat Islam mengikuti beliau. Nah, sedangkan Kristen, Abraham menyembah satu Tuhan, kalian menyembah tiga. Nabi Abraham mempersembahkan binatang, kalian mempersembahkan anak orang. Nabi Abraham mengajarkan sunat, kalian tidak bersunat. Kalian pakai helm semuanya. Makanya otak kalian tertutup karena kepala kalian masih tertutup, tidak berfungsi. Demikian. Kabur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Billy, Akang, Bang Ardiansa. Ada yang moderator di sini. Bunda moderator, Bun? Iya. Alhamdulillah. Gurunda izin berhubung tadi Gurunda di awal ngebukanya tentang Lina Wijaya. Saya ada video hujatan Lina Wijaya. Putar. Kepada Rasulullah ya. Kalau boleh diputar Gurunda. Putar. Bentar. Dibesarin, Bun. Akun siapa itu? Lina Wijaya, akhi. Lina Wijaya. Ini sebenarnya udah masuk delik ini sebenarnya. Ini dulu ya. Kenapa nih? Noten itu tajam keluar ya. Giliran disuruh salib dirinya kabur. Ini salah, kalau ini bundelan hidut. Salah, bundelan hidut itu. Salah buka.
Ikan buntal. Keselamatan. Nah ini. Itu Muhammad sendiri aja berkata, ya kalau Muhammad yang dibangga-banggakan aja tidak selamat, kenapa kita harus mengikuti? Blur ya? Sedangkan Yesus Kristus itu bukan cuma selamat dari kematian, tetapi dia memberikan kehidupan. Dialah sang juru selamat. Jadi tidak ada alasan menyembah bangkai yang mati di dalam kubur. Lebih baik kita menyembah Allah yang hidup, yang kembali ke surga. Nah itu. Silakan. Bukan terbelit hutang. Kamu Islam atau Kristen? Ibu bukan murtad memilih Alex, kamu Islam atau Kristen? Ya. Ibu memilih Kamu Islam atau Kristen? Kamu Islam atau Kristen? Kenapa? Halo, kamu Islam atau Kristen? Kenapa jadi ketakutan? Kamu ditanya, kamu malu ya jadi orang Islam ya? Ditanya aja nggak berani ngaku ya? Kamu ditanya kenapa malu? Nah, saya tanya kamu dulu Islam atau Kristen, baru saya jawab. Kenapa kamu malu dengan Muhammad yang sesat itu? Ngatain Muhammad sesat itu. Saya justru tanya kamu duluan. Kamu Islam atau Kristen? Ya kalau kamu gak ada kepentingan, kalau kamu malu mengakui agamamu, mending kamu turun. Ngerti? Masa kamu malu mengakui agamamu sebagai orang Islam? Kenapa kamu malu? Kamu Islam atau Kristen? Kamu Islam atau Kristen? Saya beli kepalamu aja bisa. Nah kan, ini mulutnya ini besar banget nih si Rina ini, kurang ajar ini. Islam atau Kristen? Kenapa malu? Iya. Saya sudah jawab, kepalamu saja saya bisa beli. Tidak. Berapa harga? Ya berarti harga kepalamu berapa? Sekarang kamu Islam atau Kristen? Teman-teman perhatikan dungunya, dia merasa jijik, merasa malu dengan Islamnya. Ketika dia bertanya, saya menjawab kenapa keluar dari Islam, dan dia ternyata malu, makanya malu mengakui. Ya sekarang apalagi pertanyaanmu? Iya Bu. Ya apalagi pertanyaanmu, kamu tidak mampu mengakui kamu Islam, jijik kamu ya? Saya sudah jawab, kepalamu saja saya mampu beli. Bahasa Indonesia apa lagi yang harus dipakai? Bahasa Indonesia apa lagi yang harus dipakai? Tadi kan alasannya gak jelas Bu. Ya alasannya sudah jelas, sesat, tidak ada keselamatan di sana. Ya. Bukan perempuan itu dikatakan binatang, tahu nggak? Mamamu, istrimu, anak perempuanmu itu dikatakan keledai, dikatakan binatang, dikatakan anjing, dikatakan penghuni neraka, dikatakan otaknya separoh. Masa kamu udah kasihan, udah malu? Ya, jadi saya sudah jawab. Nah coba yang ini Gurunda, kalau mau di reaction, dia mengatakan bahwa Islam itu mengatakan perempuan itu binatang, keledai, anjing. Apa nggak kebalik ya Gurunda ya? Iya. Ini masih panjang videonya. Apa mau di reaction dulu Gurunda? Iya. Yang ditunjukkan tadi itu kembali kepada dirinya sendiri. Karena justru Yesusnya yang berkata di dalam Matius 15 itu kepada seorang perempuan dengan panggilan anjing. Kemiut, Akang, kemiut. Memalukan, makanya untuk mengakui di depan umum juga tidak sudah jijik gitu kan. Itu tadi buktinya, dia sendiri jijik malu mengakui di depan umum ya. Bagaimana, saya mau ganti ininya nih, kenapa jadi itu jadi ini masih panjang Gurunda, kalau diputar semua takut kelamaan. Mungkin di reaction aja Gurunda. Lanjut, Bunda Rama kecilin lagi. Jadi mengatakan dia Nabi Muhammad itu sesat, terus kita itu menyembah bangkai, kata dia tadi di awal. Ya semua orang tahu kok bahwa kalau dia menganggap manusia yang mati itu bangkai, itu berarti dia tidak punya pengetahuan yang memadai, atau memang cakupannya adalah untuk menista, menghina. Setahu saya yang dia sembah itu pernah mati deh. Menurut mereka 3 hari 3 malam. Berarti
pernah menjadi bangkai. Kalau bisa kita lihat di dalam pernyataan Paulus di Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus menjadi apa? Menjadi bangkai dong. Untuk itulah Yesus menjadi bangkai. Bisa nggak seperti itu? Untuk itulah Yesus menjadi bangkai supaya dia bangkit agar menjadi Tuhan bagi Lina Wijaya. Bisa nggak kayak gitu? Dengan karena di demikian, situ mati. Untuk itulah Yesus mati. Bisa. berarti Lina Wijaya menyembah mantan bangkai. Bangkai. Udah ku record, record lah, record. Kalian record lah semua. Iya, silakan kamu laporin karena Indonesia ini punyamu. Kantor polisi ini semuanya adalah punyamu. Semua Ya, pengacara di Indonesia ini adalah pengacaramu. Silakan. Bahkan negara ini kan bisa jadi bekas jajahanmu. Ya kan? Cuman dari kemarin itu belum ada penyelesaian dari teman-teman Kristen. Ketika saya bertanya, kenapanya agama Anda itu suka sekali yang kamuflase gitu loh. Ya kan? Semua gelar-gelar Tuhan dalam bahasa Ibrani begitu kemudian masuk ke agamamu semuanya berubah jadi dewa. Elohim, El Eroi, El Shaddai, Hasem, Adonai, masuk ke Septuaginta jadi dewa semua. Kok bisa ya? Kok bisa Tuhannya agama lain berubah jadi dewa di agamamu ya? Begitu masuk ke Indonesia, Tuhannya umat Islam juga kamu seret-seret mau jadi dewa kalian. Kenapa ya? Suka kali kayak gitu-gitu. Nah, mumpung ada Akhi Billy di sini, beliau adalah Yudaism ya teman-teman. Kita coba gali dari beliau. Apakah memang ada di dalam kitab Tanak itu sinyal atau indikasi bahwa aturan-aturan Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada Nabi kelak akan diajarkan kepada bangsa Goyim. Kelak aturan-aturan itu akan dihapuskan, dibatalkan untuk membebaskan di luar keturunan Yakub untuk mengobok-obok akidah, keyakinan yang diajarkan oleh para nabi-nabi Yahudi kepada Bani Israel. Semisal kita lihat dalam Galatia 3 nomor 13, untuk itu Kristus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Taurat ini disebut kutuk. Padahal sejauh saya belajar Ulangan 27:26, justru yang terkutuk itu adalah orang yang tidak menjalankan Taurat. Tapi di kitab mereka Taurat inilah yang kutuk. Kristus Yesus telah menebus Kristen dari kutuk Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Nah, yang ingin saya tahu, apakah memang Taurat ini akan dibatalkan dengan adanya korban Tuhan yang nusul menjadi manusia? Jadi Tuhannya Abraham jadi manusia untuk membebaskan manusia dari aturan-aturannya sendiri. Di dalam Taurat itu kan syarat dengan aturan, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Nah, Tuhannya para nabi ingin menghapuskan aturannya sendiri itu dengan jalan dia menjadi manusia dan mati memberikan darah dan juga dagingnya di atas pohon. Apakah memang ada seperti itu, Akhi? Sejauh Akhi mendalami materi kitab Tanakh, karena saya kan baru belajar ngeja nih Ibrani, saya belum
bisa membaca kitab Ibrani secara lancar. Nah, antum praktisinya, antum ahlinya. Apakah memang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak dalam hal ini, bahwa hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa itu akan menjadi kutuk bagi manusia, sehingga Tuhan sendiri datang kemudian menjadi burung merpati, menjadi manusia untuk mati demi menghapuskan hukum-hukumnya dan membebaskan penyembah-penyembah kucluk yang ada di Romawi, Yunani dan sekitarnya, sehingga yang tadinya mereka menyembah dewa-dewa berhenti seketika menyembah kepada manusia yang katanya Bani Yehuda. Bagaimana akhi? Apakah memang ada itu indikasi akan dihapusnya hukum Taurat karena kutukan? Dengan cara Tuhannya Bani Israel jadi orang, mati, dibunuh oleh orang Roma demi untuk membebaskan kemudian manusia Kristen dari aturan-aturan Elohim. Karena Elohim menurut mereka sudah jadi orang dan mati di atas pohon. Mungkin Ahi bisa jelaskan, kalau ada, saya sangat berterima kasih kalau memang itu ada. Silakan. Akhi Billy. Lagi mandi. Oh, lagi mandi. Wah, anak saya ini juga ini penganut Torak. Taat beliau. Ya, silakan Ahi, mandi aja dulu Ahi. Jangan lupa pakai air. Jadi sejauh saya belajar ya teman-teman, kalau di Al-Quran itu kan diterangkan kemudian janganlah engkau berdebat dengan ahli Taurat kecuali dengan cara yang baik. Itu di dalam Al-Quran dijelaskan seperti itu di surah An-Nahl. An-Nahl ayat 102. Bukan, ayat berapa itu? Janganlah engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum. Itu Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 46 ya. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan kamu berdebat dengan pemegang Taurat, ya, kecuali dengan cara-cara yang baik. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, jadi di antara kaumnya Nabi Musa dengan kaumnya Nabi Muhammad, di tengah-tengahnya itu ada kaum zalim, ada orang zalim. Orang zalim ini yang kemudian kita boleh berdebat dengan mereka dengan cara keras, tegas. Keras, tegas kita harus berdebat dengan mereka. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Nah, zalim di sini karena mereka kemudian menggantikan Tuhan yang datang kepada para nabi dengan inazan, syaitan marida, dengan menggantikannya dengan setan yang durhaka. Jadi mereka menggantikan Tuhannya Bani Israel dengan setan. Mereka menyembah setan. Nah, orang-orang zalim ini kalau tidak diakui oleh kalau agama Kristen tidak diakui oleh praktis Yudaism sebagai pelanjut dari ajaran mereka, maka indikasinya zalim ini adalah mereka. Kenapa? Karena terbukti mereka menyembah manusia yang notabene-nya adalah tadinya Tuhan, kemudian menjadi manusia, kan gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian kita minta nih kepada yang pemegang kitab, apakah memang betul ada indikasi Tuhan yang datang kepada para nabi, Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Salomo, kemudian mengajarkan kalau dia akan datang menjadi manusia. Karena kita nggak bisa percaya orang-orang ini, teman-teman, kita nggak bisa percaya. Kenapa? Karena mereka hanya menggunakan buku terjemahan. Kita harus menguliti semua apa yang ada sampai ke akarnya, dari sumbernya. Mereka hanya menggunakan terjemah. Jadi tidak otentik isi daripada yang mereka sampaikan, karena itu hanya terjemahan. Semalam kita sudah buktikan kan kata samad itu artinya apa? Apa itu? Kata samad yang semalam kita bahas di kitab Yehezkiel yang mereka rubah, dilenyapkan, dimusnahkan. Mereka rubah, dilindungi, kan gitu. Jadi kita nggak bisa percaya orang ini.
Mereka tidak memberikan data-data yang akurat. Jadi kita nggak bisa percaya, karena yang mereka percaya itu bukan firman Tuhan, tapi terjemahan yang entah dari mana datangnya. Ya, mumpung ada Ahibili yang pemegang kitab, kita tanya ke beliau, apakah betul Tuhan pencipta langit dan bumi yang umat Islam juga imani, sebelum berfirman kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, Tuhan ini jadi manusia dulu sebentar. 33 tahun jadi manusia dulu. Nah, ini yang kita mau cari, apakah betul Tuhannya para nabi pernah jadi manusia selama 30 tahun. Nah, ini. Lalu jadi Tuhan. itu makanya karena Al-Quran mengatakan illal ladzina zalamu minhum, orang-orang zalim Tuhan digantikan menjadi manusia, Tuhannya pensiun berubah menjadi manusia. Nah, kita tunggu ya, apakah itu ada. Jangan sampai orang-orang Yahudi juga menutupi. Siapa tahu ada di dalam kitab Tanak, tapi ditutup-tutupi. Kita lihat, dan sampai itu betul-betul ada. Nah, kayaknya mungkin Ahibili masih mandi ya. Jadi kita lihat ini, kalau ternyata tidak ada kesinambungan antara ajaran para nabi Yahudi dengan agama mereka, maka muncul pertanyaan, dari mana agama mereka ini? Karena dalam Bible Yesus tidak mengenal mereka. Yesus tidak pernah kemudian berbicara tentang mereka. Hanya klaim dan klaim saja. Klaim. Tuhannya orang Yahudi dirubah semuanya menjadi teos, jadi dewa. Masuk ke Indonesia, dewanya mereka dirubah lagi menjadi Tuhannya Islam. Berarti benar bang, kalau Judaism itu Bani Ishak, Islam Bani Ismail, Kristen Bani Kucluk. Ya, kita tunggu bagaimana mereka bisa mengajarkan kita supaya kita ikut juga bodoh. Kita juga ikut bodoh. Makanya saya punya Mamirus bang. Oh gitu. Iya, itu ada 5 ayat itu. Pertama, innahum min bani kucluk kulluhum majnun. Nah, wah, sesungguhnya mereka dari Bani Kucluk semuanya majnun. Ya, laqad tahaddatsu kama law kanu anfusahum yastami'un. Mereka itu kalau berbicara seolah-olah hanya mereka sendiri yang mendengarkan. Afwahuhum atwal wa aquluhum aqsar. Moncong mereka panjang, akal mereka pendek. Ibadatuhum mithlu adwa'a min Bani Kucluk fil manzilah. Sesembahan mereka itu seperti stop kontak lampu di dalam rumah. Wa idza sa'alu ilahuhum, ya, apabila ditanyakan kepada mereka tentang sesembahan mereka, qalu, mereka menjawab kada wa kada. Jadi begini ya. Jadi begini. Nah, jadi begini. Itu di Mamirus saya tuh Bang Jema. Saya butuh dana 14 triliun. Kalau papirus kan harus uji lab ya, uji karbonnya. Kalau saya pakai anjing 1 ekor aja uji bau. Jadi kalau anjingnya berarti 1000 tahun yang lalu. Kalau dia 100 tahun aja. Ada parah ini. Ketawa di Bennett ya, yang ketawa di Bennett. Parah ini. Jadi di Indonesia ini kan apa? Agama Yahudi ini kan begini teman-teman. Agama Yahudi ini kan bukan agama syiar ya. Jadi saya berani bicara begini karena ada Ahibili di sini. Jadi Bani Israel ketika diajarkan ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum, mereka itu bukan tablik. Mereka tidak syiar. Mereka tidak mencari pengikut. Jadi Bani Israel, dalam hal ini Bani Yakub, hanya memberikan ketetapan dan hukum kepada orang asing yang hidup di tengah-tengah mereka. Bukan mereka yang sebagai orang asing di tengah-tengah orang non-Yahudi, lalu mereka mempengaruhi yang mayoritas. Tidak. Mereka hanya memberikan aturan main kepada orang asing atau budak atau orang yang mereka beli.
untuk ikut kepada tradisi keagamaan mereka. Nah, ini dimanfaatkan karena yang punya kitab kan diam, yang punya kitab dalam hal ini yang diterjemahkan kitabnya ke dalam bahasa Septuaginta kan diam, tidak komplain, tidak merasa bahwa itu adalah kitab kami ya, karena memang terjemahan yang berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Ya, tak ada urusan dengan Yahudi, tak ada hubungan dengan praktisi Torah dengan kitab mereka, karena itu hanya terjemahan. Sama misalnya gini, terjemahan Al-Quran diambil oleh orang-orang yang hidup di pedalaman, lalu mereka menganggap itu adalah kitab yang diberikan kepada mereka. Nah, apakah kemudian umat Islam secara akidah itu bisa komplain, mengatakan itu kitab saya, boleh kau gunakan? Tidak, karena itu hanya terjemahan, itu bukan firman Tuhan. Jadi yang mereka ambil berupa terjemahan Al-Quran, kemudian mereka revisi, itu tak ada hubungannya dengan kita umat Islam, karena yang mereka ambil bukan kitab suci kita. Yang mereka ambil itu adalah terjemahan kitab suci kita. Ya urusannya dia, siapa suruh mau sesat menggunakan terjemah yang tidak jelas asal usulnya, kan gitu. Begitulah yang terjadi. Kitab mereka diambil terjemahannya, kemudian mereka revisi, lalu mereka labeli perjanjian lama, lalu mereka punya kitab sendiri, diberikan gelar perjanjian baru. Padahal sebenarnya perjanjian baru itulah Taurat. Yeremia 31 nomor 31 sampai nomor 33, perjanjian barunya Tuhan kepada Bani Israel adalah Taurat. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi yang mereka katakan perjanjian lama, justru itu adalah perjanjian baru. Nah, karena keadaan ini mendukung mereka, orang-orang Yahudi yang ada di Indonesia kita ini, keturunan Nabi Yakub yang ada di Indonesia ini, tidak kemudian memikul beban untuk menyebarkan agama Yudaism kepada non-Yahudi, maka mereka berkesempatan kemudian koar-koar, Tuhan kita adalah ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub. Kesempatan mereka teriak, kesempatan mereka menggunakan terjemahan yang mereka punya dengan mengatasnamakan nabi-nabi Yahudi, kesempatan mereka menjual nama Tuhannya Yahudi kemana-mana. Karena yang punya kitab asli itu diam, tidak komplain dan seterusnya, tidak. Jadi mereka kesempatan aksi-aksinya, misi-misinya terencana mereka jalankan. Karena orang Yahudi tidak pernah sibuk dengan mereka. Malah yang kita lihat kalau mereka datang ke Israel sana ya diludahin aja. Hanya itu. Ya, mereka hanya butuh air liurnya orang-orang Yahudi. Tapi itu pun stempelnya stempel penghinaan kepada mereka. Jadi tidak ada kemudian urusan praktisi Torah dengan mereka ini. Bahkan kalau kita melihat Talmud nih teman-teman kita yang di Yerusalem itu, orang-orang praktisi Torah itu jijik sama mereka. Itu pasti, dan kita banyak lihat bagaimana di sosmed itu viral ya, praktisi Torah, orang-orang Yahudi itu merasa jijik begitu melihat mereka langsung meludah. Ini kan kasihan. Nah, kesempatan ketika praktisi Torah tidak mengambil pusing dengan mereka, kesempatan mereka kemana-mana menjual tentang Tuhannya Bani Israel berubah menjadi orang, mati untuk nebus orang, dosa-dosa orang-orang barat yang ditebusnya. Karena orang Yahudi dan orang Islam itu tidak ada ajaran menghapus dosa dengan mengorbankan orang lain. Itu nggak ada. Keturunan Abraham baik dari Nabi Ishak maupun Nabi Ismail hanya diajarkan oleh pencipta langit dan bumi korbanot atau kurban di dalam Islam. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 mensahkan itu. Imamat 1 nomor 2 mensahkan itu. Nah, hanya agama ini yang lain, yang satu ini korbannya adalah manusia, yang konon adalah Tuhannya sendiri. Nah, mungkin Akhi Billy sudah monitor barangkali. Dan ada juga yang mau kutanyakan sama Bang Billy ini tentang Talmud ini, bagaimana kedudukan Talmud bagi orang Yahudi. Karena di Talmud itu Gurunda di Mapet ya, tertulis perjanjian baru punya Kristen yang harus dimusnahkan. Gimana menurut Pak ini? Ada ya di mana itu dibaca harus dimusnahkan kitab-kitab itu.
Masih mandi. Oh masih mandi sayang. Iya iya. Iya. Rasakan. Buka kaki dulu. Biar teman-teman juga Ada lihat ya? Iya iya. Talmud. Apa itu yang menjadi alasan? Menurut mereka, menurut Yahudi nih Talmud ini lebih ini daripada ini Torah. Tandak. Oke. Kalau nggak salah Talmud itu adalah kitab ini fikih sama seperti kalau kita itu buku-buku fikih ya, ada juga terkait dengan seperti tahara, bersuci, tata cara ibadah. Itu kalau kita ilmu fikih, kalau mereka Talmud gitu Bun. Iya, abe ini kan kalau kita ini Sanhedrin mengatakan ibu Yesus adalah pelacur. Dikejam memang ini kalau Talmud. Saya angkat tangan kalau bahas ini, saya nggak berani. Ampun saya. Aku tak Dan berani. siapapun yang menolak Talmud akan dimasukkan ke dalam neraka. Aku tak berani. Ini barang siapa yang membaca perjanjian baru tidak akan mendapat bagian hari kemudian. Dan Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristiani yaitu perjanjian baru. Yahudi Tertulis harus di kitab menghancurkan apa? Sabat? Di Sabat 116a. Wow. Mengerikan sekali. Ini mau kutanya ke Bang Billy, gimana nih Bang? Memang mereka tidak dianggap ya. Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristiani, yaitu perjanjian baru. Kasihan ya. Ya, dalam traktat Syabat namanya, dalam apa namanya? Ya. Ngeri. Silakan. Saya mau jadi pendengar setia, silakan. Saya makan siang dulu. Silakan akhi di Bunda Rahma, silakan. Saya jadi nyimak. Silakan. Siap. Gimana Ya, tuh Ahi Billy? Yang tadi perjanjian baru milik Kristen itu harus dimusnahkan. Iya, kan tadi udah dibilang otak dibalik itu kan membawa kerusakan bagi dunia tadi menurut kitab Kisah Para Rasul. Saya juga kaget tadi dia kasih tahu bahwa Paulus itu dianggap membawa kerusakan bagi seluruh dunia. Di mana tadi itu Kisah Para Rasul berapa tadi? 24 atau berapa itu? 24 nomor 5. Oke, saya catat itu. Membawa Ya, kerusakan bagi dunia, makanya iya. selaras dengan Talmud harus dihancurkan. Ya. Sedikit aja. Jadi Yesus di dalam kitab mereka, di dalam Yohanes 16 dikatakan begini. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi engkau belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu seorang penolong lain, dialah yang akan mengajarkan kepadamu segala sesuatu tentang hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Kenapa dikatakan penginsapan dunia akan dosa? Karena sudah ada oknum yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan melakukan dosa, sehingga harus ada yang diutus untuk menghapuskan dosa dunia. Apa itu? Orang yang kemudian zalim terhadap ajaran para nabi. Karena orang ini sudah menyebar sampai kemana-mana, seluruh dunia mengajarkan dosa dianggap sebagai sebuah perbuatan baik, maka penolong lain itu datang untuk menghapuskan itu kembali, menghapuskan dosa-dosa dunia. Nah, inilah yang kami imani sebagai muslim. Sehingga ajaran yang tadinya serba halal itu kemudian dikembalikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Saya kira begitu. Yang pasti Kisah Para Rasul 24 nomor 5, dia yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan seluruh orang-orang Yahudi yang beradab. Tuh. Silakan dilanjut, saya rehat sejenak sambil nyimak. Ya, jadi maksud gini loh. Mereka dilema ya Ahi Billy, karena dia pakai perjanjian lama yang notabene itu Septuaginta kan. Nah, sementara di Talmud sendiri punya Yahudi ini kan Talmud. Dia di sini perjanjian baru itu harus dihancurkan, harus dimusnahkan nih. Kalau
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kedudukan Talmud ini di Yahudi itu gimana posisinya? Ya, dia adalah Torah CBLP atau Torah lisan. Jadi tanpa Torah lisan kita tidak bisa mengetahui hal-hal yang tersembunyi yang ditunjukkan di dalam Torah, hanya petunjuk atau hint saja di dalam Torah, tapi pelaksanaan detailnya ada di dalam Talmud. Berarti ini sesuatu yang penting ya, Aki? Oh iya, itu kitab suci bagi orang Yahudi. Kitab suci. Dengar itu Torah teman-teman. Jadi benar sekali apa yang kalau kita baca buku sejarah yang ditulis oleh Max Isaac Dimon ya, di dalam buku sejarahnya yang lebih kepada sekular ya, bukan agamawi gitu pandangannya. Jadi melakukan research sejarah bahwa dikatakan bahwa Rabi Gamaliel yang diakui oleh Paulus sebagai rabinya ya, sebenarnya itu adalah musuh daripada Paulus. Kenapa? Rabban Gamaliel pada waktu itu sedang mensosialisasikan Mishnah, yaitu oral Torah, ke seluruh diaspora orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan. Dia ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Nah, di waktu yang bersamaan Paulus juga sedang mengajarkan ajaran barunya, bahkan di dalam jantung sinagognya orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi yang mendengar ajaran Paulus ini tidak menemukan di dalam Taurat, makanya akhirnya Rabban Gamaliel mengekskomunikasi Paulus dan teman-temannya, dikeluarkan dari sinagog dan dibuatkan birkat haminim, sebuah kutukan ya, dikatakan kiranya mereka segera hancurkan, sekiranya nama mereka dihapus dari kitab kehidupan. Jadi kalau Paulus mengklaim dia adalah murid Rabban Gamaliel, itu tidak benar. Makanya kitab perjanjian baru itu sangat jauh ketika kesuciannya, pewahyuannya dengan Torah. Kenapa? Tidak bisa kita temukan dalam kitab perjanjian baru berimanlah Tuhan, berimanlah Yahweh kepada Matius, Markus, Lukas, nggak ada. Makanya itu tidak sejajar dengan Taurat, tingkat pewahyuannya sangat jauh. Lanjut. Oh, jadi dia bukan murid Gamaliel ya? Murid Gamaliel. Pengakuannya kan gitu, kita baca perjanjian baru. Itu ya teman-teman ya. Coba dibacain lagi tadi Talmud Syabatnya. Coba dibacain lagi. Yang mana? Yang Sabah 116 ya, Akhi? Iya, coba barang siapa yang membaca perjanjian baru tidak akan mendapatkan bagian hari kemudian atau akhirat. Dan Yahudi harus menghancurkan kitab suci umat Kristiani, yaitu perjanjian baru. Sabah 116a. Iya, makanya sama lah kayak dia makanya kalau potong babi kalau di katanya. rumah saya, kalau di rumah saya tuh kalau kita mau cari perjanjian kitab Kristen tuh yang LA itu, cari-cari di mana? Coba cari-cari, udah cari sini, totonya ada di kolong tempat tidur. Lah di kolong tempat tidur nih, baru deh kita baca begitu. Karena memang bukan sesuatu yang suci. Pertama itu terjemahan, tidak ada bahasa kudus, bahasa suci di situ nggak ada. Itu kan terjemahan semua, pemahamannya juga begitu. Jadi itu bukan sesuatu yang suci, kitab perjanjian baru terutama ya, karena ya itu tadi dikatakan membawa kerusakan bagi dunia pelopornya ini si Paulus. Lanjut. Jadi gimana itu? Karena gini, perjanjian lama kan yang dari Tanakh yang diterjemahkan menjadi di Septuaginta, yang menempel di perjanjian baru itu gimana itu? Yang menjadi Bible mereka itu gimana? Ya, kita perlu tahu sejarah Septuaginta itu atas tekanan penguasa ya yang bernama Ptolemy, Raja Alexandria Mesir, Raja Yunani di Mesir. Nah, dia meminta kepada otoritas Yahudi pada waktu itu Rabbi Eliezer ya untuk menerjemahkan Taurat ke dalam bahasa Yunani supaya ditaruh, dipelajari, dibaca di dalam perpustakaannya di Alexandria. Sampai sekarang perpustakaan itu masih ada di Mesir. Nah, 72 rabi dikumpulkan ya untuk menyusun itu. Dan ya karena tekanan ya, jadi ya mereka menerjemahkannya selesai. Habis itu tidak pernah dipakai untuk orang Yahudi membaca, atau karena orang Yahudi pasti membaca dalam bahasa Ibrani gitu. Dan dikatakan dalam Talmud ketika Torah diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu sama seperti kelamnya atau gelapnya itu sama seperti
dosa penyembahan lembu emas, tidak seharusnya boleh begitu. Nah, tapi karena daripada mati, ya nggak apa-apa lah gitu. Namanya pikuah nefes, itu boleh. Kalau kita diancam misalnya gini, makan babi nggak kau? Kalau nggak makan, aku tembak kau. Ya makan aja nggak apa-apa, karena itu menyelamatkan nyawa kita. Tapi kalau Sama kita berarti. nembak- Sama. Di Darurat. Islam juga gitu. Iya, iya. Sama. Tapi gini Akhi, Bang Billy, misal Ya. sebelum diterjemahkan ke Septuaginta itu orang Yahudi pakai apa ya? pakai yang aslinya lah, yang aslinya kan itu termakan lekang oleh waktu ya, apa Heeh. yang dari itu loh, yang apa sih namanya, perkamen itu kan nggak tahan ya, cuma berapa. Iya, betul. Jadi Itu apa? sudah Pakai sirna. apa namanya? Misal kalau yang abad 10 kan Mesora, yang abad 3 yang produksi Kristen ini kan Septuaginta. Nah, yang sebelumnya itu apa namanya? Kalau di dalam buku sejarah yang ditulis oleh Timothy McCullough dalam bukunya When God Spoke Greek, ya itu jelas dikatakan gitu. Sebelum itu ada yang namanya Jewish Hebrew Bible, itu yang jadi prototipe daripada Masoret, itu ada tahun 2 sebelum Masehi, abad kedua sebelum Masehi. 200 tahun ya. Itu yang menjadi cikal bakal daripada Masoret nantinya. Saya ada datanya tuh. Nah, cuman itu memang tidak bisa ditemukan. Bahkan Septuaginta yang sekarang yang dikerjakan oleh 72 rabi-rabi itu tidak ditemukan lagi karena udah nggak survive. Nah, yang ada sekarang Septuaginta yang versi Kristen. Makanya Septuaginta nggak dipakai sama orang Yahudi karena itu berbau Avodazara, berbau Yunani, nggak boleh. Ada satu rabi mengatakan jangan kau mengajarkan anakmu bahasa Yunani, itu nggak boleh karena itu adalah bahasa orang-orang yang orang-orang yang terkutuk dari anak-anak Noah, mereka itu loh. Jadi susah sekali bagi kita untuk mencari sumber Septuaginta yang asli yang dari otoritas Yahudi 72 rabi-rabi itu tidak ditemukan lagi. Nah, yang sekarang ada orang Kristen pakai ya, itu tidak benar. Kenapa? Karena Septuaginta itu cuma 5 kitab Musa. Semua sarjana percaya dan yakin bahwa cuma 5 kitab Musa. Tapi 2 abad setelahnya ya, 200 tahun setelahnya barulah mereka menyusun yang lain, kitab Mazmur, Yesaya, dalam dikasih label Septuaginta, seakan-akan ini dikerjakan oleh otoritas Yahudi padahal oleh otoritas bapak gereja begitu. Jadi waktu itu di bawah tekanan ya, Oh iya. karena di bawah jajahan ya. Oke. Jadi gitu ya teman-teman Kristen ya. Kadang mereka menolak Talmud loh. Padahal itu kitab penting dari saudara ini Judaism. Iya, makanya apa? Memang Talmud itu punya buat orang Yahudi saja. Jadi kan dikatakan Hasyab tidak mengikat perjanjian dengan orang Yahudi kecuali dalam hal Torah Shebealpe, yaitu oral Torahnya. Jadi bangsa lain nggak wajib mempelajari Torah sebagai landasan iman mereka. Itu hanyalah milik kami, rahasia kami untuk mengupas, membuka rahasia-rahasia dalam Torah Shebikta, Torah tertulis. Misalnya di dalam kitab Torah ya, di Keluaran atau di Ulangan ya, tentang 10 pengintai, 10 mata-mata. Di situ ada tertulis ayat berbunyi gini. Kaleb berkata, jangan takut karena Tuhan akan melindungi kita akan mengalahkan mereka. Karena yang melindungi mereka telah meninggalkan mereka. Nah, siapa? Nggak tahu kan? Siapa ini yang melindungi mereka telah pergi meninggalkan mereka? Siapa itu? Kita nggak tahu, kita cari. Di dalam oral Torah dijelaskan itu adalah Nabi Ayub. Nah, kenapa Nabi Ayub? Kalau orang Yahudi masuk ke tanah Kanaan masih ada Nabi Ayub. Doanya Nabi Ayub walaupun bukan orang Yahudi, Nabi Ayub, tapi dia adalah orang benar di mata Tuhan. The righteous Gentile. Ahibili, izin. Ahibili, izin. Tobing. Tobing dari Kristen apa Oten, Tobing?
Kadrun bukan? Ah, Oten. Oh, dari Oten dia. Dari Oten Bunda Rahma tuh mungkin si Tobing sebelum ini. ya bang, sebelum ke Tobing, satu lagi penting. Bentar, Bunda Rahma mending ke Bang Tobing Willy. dulu biar mengalir diskusinya. Nubuatan di perjanjian lama itu katanya untuk Yesus, ya misalnya di Yesaya, apa betul seperti itu bang? Terima kasih. Kita lihat seorang profesor palsu kan kemarin sudah mic ya di komal saya. Kita udah janjian, seorang profesor palsu mengatakan bahwa ada nama Yesua, Yesus tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat 11. Begitu kita cek, kita baca satu persatu nggak ada. Terus dia nuduh saya, loh Anda tidak membacakan kata Yesua di situ. Mana ada Yesua? Di situ adanya Mosia pakai ain. Jadi memang keterbatasan apologet Kristen itu pembatas penghalang mereka ialah bahasa original language, bahasa asli dari kitab itu ditulis. Itu halangan mereka salah satunya. Kalau mereka kembali ke dalam bahasa Ibrani untuk memahami Torah, mereka akan meninggalkan kekristenan dengan segera. Lanjut. Oh, Masya Allah, mantap. Oke, kita ke Tobing. Tobing, apa yang kita sampaikan? Kristen? Oh, Kristen, Tobing. Ya, Kau siapa? Kristen? pengikut Yesus. Oke, silakan. Apa yang kau tanggapi itu pernyataan Bang Billy? Kalau kita mengenal Tuhan itu tidak perlu namanya bahasa satu. Semua bahasa itu bisa mengenal Tuhan, itu aja intinya. Itu makanya diterjemahkan ke seluruh bahasa yang ada di dunia ini. Oh iya, akibatnya adalah kalian menganggap ada tiga trinitas, yaitu Roh, Firman dan Bapa. Bapa, Firman dan Roh. Karena kalian menerjemahkan salah di dalam Kejadian 1. Veruach Elohim merakhevet al peni hamaim, kalian menerjemahkan dan Roh Allah melayang-layang. Itu udah dua kesalahan. Pertama, Tuhan itu bentuknya roh, jadinya pada Tuhan yang menciptakan roh. Kedua, itu bukanlah ruah, itu artinya bukan roh di situ, tapi angin yang daripada Tuhan, ciptaan Tuhan, begitu. Makanya bagaimana mungkin kalian bisa sampai kepada pengetahuan inti daripada firman Tuhan itu, penyampaian Tuhan itu tanpa original teks yang merujuk kepada maksud Tuhan? Nggak mungkin. Lalu Obatlah kau. Maksud saya gini loh, kalian Izin, Akang moderatori dulu ya. Izin sholat, Akang. Lanjut. Maksud saya gini loh, kalian seakan-akan beriman, ya kan? Cuman iman kalian itu tipis kalau tidak bahas Tuhan Yesus gitu loh. Kenapa harus bahas Tuhan Yesus? Kalian dakwakan aja iman kalian. Apa harus bahas Tuhan Yesus? Saya jawab ya. Silakan jawab Juma. Oke, jadi gini Bu. Kami menerima Al-Quran. Al-Quran kami itu menjelaskan nabi-nabi kami yang datang kepada Bani Israel. Di penghujung pengutusan Nabi kepada Bani Israel, kami beriman ada sosok yang kemudian mengajarkan kembali kepada hukum Taurat yang kami imani sebagai sebutan Nabi Isa. Setelah Nabi Isa datang mengajak Bani Israel yang membangkang kepada hukum Tuhan untuk kembali kepada hukum Tuhan, bukannya mereka kemudian itu taat, melainkan justru semakin zalim. Nabi yang datang kepada mereka justru dilantiknya menjadi Tuhan. Inilah agama kalian. Nabi yang datang kepada Bani Israel kemudian dilantik menjadi Tuhan dan dijual kepada Roma Yunani. Lahirlah agama Kristen. Selidik punya selidik, ternyata yang merubah firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu secara konsep namanya Paulus. Dan itu diuraikan, dijelaskan, disampaikan juga di dalam kitabmu sendiri. Seperti yang diterangkan tadi, Paulus adalah penyakit sampar yang menyesatkan semua orang dunia beradab. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Kemudian Yesus sendiri mengajarkan dirinya di dalam kitabmu bahwa dia itu utusan Tuhan. Dia harus dikenal sebagai utusan tok, bukan dikenal sebagai Tuhan. Sedangkan agamamu mengajarkan bahwa Tuhannya Bani Israel itu berubah menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia yang mati dibunuh oleh tentara Romawi.
Kalau itu Anda bungkus sendiri, Anda telan sendiri, tak ada masalah. Tak ada masalah. Toh orang Yahudi dalam hal ini praktisi Taurat tidak keberatan terjemahan kitabnya kalian obok-obok. Karena cuma terjemahan, bukan firman Tuhan. Nah, yang menjadi masalah ketika agama kalian dibawa oleh penjajah Barat masuk ke Nusantara ini, terjemahannya mengambil istilah-istilah di dalam Al-Quran. Itulah yang menyebabkan kami menjelaskan yang benar agar orang Indonesia yang tidak memahami tentang Bible itu bisa tahu bahwa ternyata Bible itu bukan firman Tuhan, tetapi hanya perkataan manusia yang mengatasnamakan Tuhannya Yahudi dan mengatasnamakan Tuhannya umat Islam. Itu aja. Apa aja tuh bahasa yang diserap oleh mereka? Jadi itu alasan kau cuma. Jadi itu Misalnya alasan kata kalian. Allah. Kata Allah, akhi, di dalam 1 itu Korintus alasan 1 nomor 25 mereka menyebutkan sebab kebodohan Allah. Allah disebut bodoh. Kemudian di dalam Markus 1 nomor 1 Yesus disebut sebagai anak Allah. Kemudian Kolose 2 nomor 9 ya, Yesus tubuhnya semuanya disebut sebagai ilahi. Kemudian Kolose Filipi 2 nomor 6, nomor 7, nomor 8, pencipta langit dan bumi yang kami sebut Allah itu tidak mempertahankan kodratnya sebagai pencipta, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia dan mati, dibunuh manusia di atas pohon. Penistaan itu. Jadi itu Penistaan. alasan kalian. Itu penistaan. Ya, itu alasan saya. Nggak ada urusan saya dengan agamamu yang dari barat itu. Mau menyembah Kalau kau celana bilang tadi dalam, itu. mau jemaah sendal, nggak ada urusan dengan kami. Lakum Kalau kau bilang dinukum tadi waliyadin. bahasanya, Tapi masalahnya agamamu telah mencoreng agama kami dengan mengambil nama Tuhan kami masuk ke dalam Bible dan mendudukkannya pada tempat yang tidak semestinya. Itu urusan saya. Itu yang saya sampaikan kepada saudara. Silakan. Anggaplah omongan kau benar. Kami mengambil apa bahasanya translator dari Indonesia, ya kan, bahasa Indonesia. Cuman Itu bukan masalahnya bahasa Indonesia. Hei, itu bukan bahasa Indonesia. Allah bukan bahasa Indonesia. Alkitab Masalahnya bukan bahasa Indonesia. Rasul bukan bahasa Indonesia. Iman bukan bahasa Indonesia. Soleh bukan bahasa Indonesia. Khotbah bukan bahasa Indonesia. Pahami itu. Pidato bahasa Indonesia. Khotbah itu bahasa Quran. Paham? Iman itu bahasa Quran. Percaya bahasa Indonesia. Utusan bahasa Indonesia. Dewa bahasa Indonesia. Buku-buku bahasa Indonesia. Kenapa harus masuk ke ranah Islam? Yesus di zaman dia. Makanya kau gantian dengarkan. Kau yang cuma ngoceh doang. Bahasa itu udah ada sebelum kalian lahir itu udah ada, itu zaman Tuhan Yesus sudah ada bahasa itu. Jadi jangan bilang itu bahasa satu agama, tidak. Itu bahasa seluruh dunia pada saat itu. Zaman sekarang bahasa Inggris, bahasa internasional zaman itu. Ya, gue bilang bahasa agama kalian, salah lah kalian itu. Dan pertanyaan lagi, siapa yang rubah? Inilah kalau pencuri itu terlalu menikmati hasil curian, seenaknya ngomong kayak gitu loh. Hasil curian dinikmati ya gitu. Kalau soal translator yang ada di Indonesia itu, kalau kamu mau tahu, siapa yang buat itu? Sekarang kutanya samamu dulu. Kami yang bikin itu. Kutanya samamu dulu. Dengarkan. Tuhanmu itu namanya siapa sembahanmu? Sembahanmu namanya siapa? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Oke. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris Jesus Christ. Yunani dalam itu. bahasa Korea Jongsong Seng Seng. Tak tahu aku apa. Pokok ada lagi. Beda-beda. Oke, Yesus nama Tuhanmu. Coba kamu tunjukkan kepada saya asal muasal kata Allah muncul di Bible. Kau tanyalah si Soekarno, kenapa bisa kata Allah muncul di sini? Aku juga tidak terima itu. Biar kau tahu, aku tidak terima itu. Kenapa bisa muncul di sini? Kau tanya pendiri bangsa ini. Baik. Bangsa ini. Kamu tidak terima. Oke, baik. Kamu tidak terima. Oke. Saya catat. Saya catat. Kamu tidak terima. Oke. Menurutmu, menganggap Tuhan kita kata itu sama. Allah Tidak di dalam sama Bible sekali. itu salah atau betul? Kalau saya pribadi bisa merubah itu salah itu. Salah, bagus. Kami tidak Sebuah kenal kitab. mengenal Allah, Elohim. Dengar. Sebuah kitab yang mengalami kesalahan, apakah pantas disebut kitab suci? Tunggu, ini istri saya merepet ini apa?
Sebuah kitab yang mengalami sebuah kitab yang ada kesalahan di dalamnya, apakah masih pantas disebut kitab suci? Kenapa tadi? Ulangi. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Kalau translator banyak yang bisa saling gini, dan juga banyak. Cuman firman Tuhan itu tidak pernah salah, kawan. Itu berbeda. Sebuah kitab yang terdapat kesalahan di dalamnya, apakah masih layak disebut kitab suci? Kalau kesalahannya tidaklah, kecuali merubah firman Tuhan. Itu kan tidak merubah firman Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Pada Tuhan. Tidak merubah firman Tuhan. Tapi kan tidak terima. Oke. Anda mengatakan tidak merubah firman Tuhan. Sebenarnya nggak terima. Kenapa Anda tidak terima? Harusnya bahasa dari sono lah, istilahnya kan itu kata Allah itu kan bahasa untuk menyebutkan sang pencipta. Berarti sang pencipta kita dulu, zaman dulu orang Abraham menyebut Elohim atau El Shaddai, ya udah pakai itu aja. Kenapa harus merubah pakai bahasa Allah? Karena kenapa? Jangan kau bawa Elohim, jangan kau bawa Elohim. Tidak usah kau bawa Elohim terlalu jauh. Karena itu bukan Tuhanmu. Memang itu bahasanya. Bukan Tuhanmu itu. Tuhanmu itu Theos. Jangan kau bawa Tuhan orang Yahudi. Jangan kau bawa Tuhannya orang Yahudi, karena Tuhanmu itu, sembahanmu itu dewa. Jangan kau bawa. Oke? Nah sekarang kalau Anda sudah menyadari bahwa ternyata di dalam Bible itu terdapat kesalahan, apakah ada firman Tuhan bisa mengalami kesalahan? Kalau merubah makna itu baru salah. Ini tidak merubah makna, kawan. Itu aja kau harus pahami. Makanya kau belajar dulu. Merubah makna. Jadi menurutmu firman Tuhan itu, makanya Juma, biar kau tahu kenapa. Jadi menurutmu firman Tuhan itu bisa diperbaiki gitu. Jadi firman Tuhan itu bisa dikritisin gitu. Menurutmu firman Tuhan itu bisa dikoreksi. Makanya kau dengar dulu, kawan. Dari zaman Soekarno kemarin sampai sekarang, baru sekarang diganti. Karena kenapa? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Saya ulang lagi, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Tidak ada tugas manusia mengkoreksi, mengilhaminya. Terus kenapa Biblemu bisa dikoreksi? Apakah karena dia firman Tuhan atau dia perkataan manusia? Dikoreksi gimana? Bible itu banyak, ada sejarah, ada perkataan para Saya ulang lagi. Firman Tuhan tidak bisa direvisi. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi oleh manusia. Iya, firman Apa Tuhan. yang diwahyukan itulah yang ada adanya. Tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Biblemu, apakah bisa direvisi? Mana bisa, ada pintar-pintarmu. Biblemu apakah bisa direvisi? Tidak bisa, kalau ditranslate bisa ke bahasa sekarang. Kutanya samamu, saya ulang. Biblemu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Saya ulang lagi, apakah Biblemu bisa direvisi? Ditranslate bisa. Ya, ini kan sudah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia. Setelah dia bahasa Indonesia, apakah bisa direvisi? Apa? Sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, kitabmu yang bahasa Indonesia itu, apakah bisa direvisi? Mengganti kata Allah bisa lah, kenapa enggak? Sedangkan Yesus Kristus saja bisa diganti. Berarti bisa. Berarti bisa kan? Nah, sedangkan pertanyaan saya, apakah firman Tuhan bisa direvisi? Tidak bisa, kawan. Tidak bisa. Kalau begitu, apakah kitabnya orang Kristen di Indonesia ini firman Tuhan? Alkitab itu terdiri dari sejarah, dari Saya cerita. ulang lagi. Apakah kitabmu itu firman Tuhan? Sudah saya jelaskan, makanya pahami, kawan. Apakah kitab saudara, dengarkan. Firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi. Kitabnya orang Kristen di Indonesia bisa direvisi, bisa dikoreksi. Betul? Apa yang kau bilang? Mau saya jelaskan tadi. Kitabmu bisa direvisi, bisa dikoreksi. Firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi.
berarti kitabmu sama dengan bukan firman Tuhan. Dah selesai. Itu kan tanggapanmu. Loh, firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, firman Tuhan tidak bisa direvisi, firman Tuhan Gini tidak lah boleh. Juma, gini lah Juma. Nah, Gini sedangkan lah, Juma. kitabmu Oke, anggaplah. bisa direvisi, Ya, dengarlah dulu, bisa Kak. dikoreksi, Dengarlah berarti dulu, Kak. kitabmu bukan firman Dengarlah Tuhan. dulu, Kak. Dengarlah dulu kau. Iman kita ini berbeda-beda ya kan. Iman kau berbeda, imanku berbeda. Kenapa kita harus saling menghargai? Pertama itu karena kita sama-sama manusia. Kedua karena kita satu naungan di bendera Indonesia. Itunya. Jadi makanya kita karena saling kita menghargai. adalah satu, Maka dari itu maka saya kau bebas sarankan mencuri. kepada kau Zuma dan orang-orang kayak kalian ya kan. Kalau Jadi kalian karena memang kita mau tidak merasa, ada, karena kamu tidak merasa ada, tidak kita ada. ini satu, maka kau bebas mencuri isi Al-Quran gitu. Hah? Karena kau merasa kita ini satu bangsa lo, satu nusa lo, satu bahasa lo, maka izinkan kami mencuri isi Quran gitu. Kau sebut aja kitabmu sekarang di dalam Al-Quran Yohanes bab 5 ayat 3. Kau sebut aja kayak gitu. Di dalam Al-Quran Matius bab 7 nomor 5. Kau sebut aja kayak gitu biar kau puas mencuri, biar ambil semua itu istilah Al-Quran, ambil. Kalau perlu gerejamu kau ganti namanya. Ini adalah gereja Yohanes. Enggak, kau ganti aja Masjid Yohanes, Masjid Pantekosta. Kau apa pakai sepuasmu aja supaya kau bisa mendapatkan banyak jemaat. Kau jalankan semua aksi-aksi tipu-tipumu itu. Kau jalankan. Kau sebut saja kitabmu. Nanti kau cetak 2025 telah terbit Al-Quran Markus, telah terbit Al-Quran Matius, telah terbit Al-Quran Galatia. Kau puaskan dirimu. Kau puaskan biar kau bisa bawa banyak orang masuk ke neraka bersamamu. Karena iblis itu cara kerjanya, cara menyesatkan iblis itu adalah suka kamuflase, suka yang palsu-palsu, suka menipu, suka mengelabui, Makanya suka dikatakan nabi berdusta, suka kelicikan. Itu yang disebut iblis. Sedangkan Anda sudah mengakui bahwa kitabmu bukan Al-Quran, tapi kenapa namanya Alkitab? Tuhanmu bukan Tuhannya umat Islam, tapi kenapa kau sembah juga Allah? Nabi Muhammad bukan Rasulmu, tapi kenapa kau ambil kata Rasul untuk Paulus? Jadi kau gunakan semua yang kau tolak, kau gunakan semua yang kau ingkari untuk semata-mata menyesatkan umat Islam. Yang suka berpalsu ria itu hanya iblis. Iblis datang ke Nabi Adam berpura-pura menjadi makhluk yang baik, mengajarkan Adam sesuatu yang baik tapi palsu. Iblis datang menyesatkan Nabi Ayub. Iblis datang menyesatkan kemudian para nabi berpalsu ria. Oke? Semua pekerjaan iblis itu hanya berpalsu ria, memperlihatkan yang palsu seakan-akan asli. Nah, kitabmu bagaimana? Sampulnya disebut Alkitab, sembahannya disebut Allah. Coba, apa enggak sengklek agama yang kayak gitu? Tidak beriman kepada Allah tapi menyebut Allah. Tidak beriman kepada Al-Quran tapi menyebut Alkitab. Iblis itu suka begitu. Pasang perangkap untuk menjaring orang masuk neraka. Kenapa agamamu tidak menggunakan jati dirinya sendiri? Kenapa? Kenapa enggak pakai aslinya saja kitabmu? Septuaginta, kenapa? Dan saya tahu kenapa kemudian orang Kristen tidak mau mengembalikan perjanjian lama ke dalam bahasa Ibrani. Karena kapan kitabnya orang Kristen dikembalikan ke bahasa aslinya Ibrani, maka ketahuan bahwa itu adalah hasil nyolong dari Yahudi. Saya tahu kenapa orang Kristen tidak mau menggunakan bahasa aslinya perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Karena saya tahu kalau Kristen menggunakan bahasa asli Yunani dalam perjanjian baru, maka identitas keyahudian dan identitas keislaman hilang sama sekali. Yang muncul hanya pengajaran pagan Roma Yunani. Saya tahu, saya ngerti, saya paham. Makanya kamu harus memaksakan dirimu, kitabmu itu harus bahasa Indonesia dan diusahakan sebisa mungkin ke Islam-Islaman. Itulah agamamu. Masuk ke tanah Bali, ke Pulau Bali, kitabmu apa? Berubah menjadi ke Bali-Balian, ke Hindu-Hinduan, masuk ke sana. Tuhanmu yang adalah Theos, kau rubah menjadi Sang Hyang Widi. Tuh. Kenapa bisa agama kayak begini? Kok bisa begitu kali agamamu? Kemana dia pergi, di situ dia mengganti warna. Kemana dia pergi, di situ dia merubah diri.
Nggak punya jati diri. Berarti bunglon dia bunglon. Bunglon. Kenapa bisa agamamu kayak gitu? Hah? Bukankah konsili-konsili pernah terjadi? Banyak konsili, banyak muktamar, banyak rapat umum keagamaan, pelantikan Yesus yang tadinya hanya manusia firman menjadi Tuhan. Yang tadinya Maria menjadi Tuhan, ibu Tuhan, Theotokos berubah menjadi manusia biasa. Pelantikan demi pelantikan. Kenapa bisa kayak begitu agamamu? Meninggalkan hasil pelantikannya, merubah diri seperti yang diamanatkan Paulus dalam 1 Korintus 9 nomor 20:21. Kepada orang Yahudi aku mengaku Yahudi supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang Yunani aku mengaku sebagai orang Yunani supaya aku banyak memenangkan orang Yunani. Kepada orang yang penganut Taurat aku seakan-akan menganut Taurat meskipun saya tidak taat kepada Taurat supaya saya kemudian memenangkan banyak penganut Taurat. Lah enggak, itu dalil dalam kitabmu, Bung. Itu dalil. Coba kau baca 1 Korintus 9 nomor 20-21. Kepada orang yang menganut agama penganut Taurat, saya berlaku seperti seakan-akan aku ini taat Taurat, meskipun aku ini tidak taat Taurat, supaya aku banyak memenangkan orang-orang yang taat kepada Taurat. Filipi 3 nomor 18. Yesus diberitakan baik dengan maksud mengelabui, menipu, berpura-pura maupun dengan maksud yang jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Jadi memang ada tata cara yang kalian lakukan sebagai teladan dari Paulus. Yesus baik diberitakan dengan cara mengelabui, menipu, membohongi, atau dengan maksud jujur. Aku Paulus tetap bersuka cita. Begitu agamamu. Aku mengutus engkau cerdik seperti ular, jinak seperti merpati. Itu amanat di agamamu. Itu perintah di agamamu. Memang kamu itu wajib untuk kemudian merubah warna sebagaimana kemana kamu pergi. Kalau ke orang Yahudi, kamu nyembah Hasem. Kalau ke Islam, kau nyembah Allah. Kalau kau ke Hindu, ke Bali, kau nyembah Sang Hyang Widi. Apa ini? Agama apa ini? Agama apa agamamu ini? Dari mana agamamu ini? Dan siapa Nabi yang mengajarkan seperti itu? Nabi apa yang mengajarkan kalian kayak gitu? Coba. Nabi Musa, kaumnya, umatnya sampai hari ini mempertahankan kitab mereka dalam bahasa Ibrani, bahasa suci. Nabi Muhammad, umatnya mempertahankan bahasa suci, yaitu bahasa Quran, bahasa Arab. Agama siapa? Nabi mana yang mendirikan agamamu dengan kitab bahasa Yunani itu? Kenapa kalian tidak pertahankan bahasa Yunani? Siapa nama nabimu? Hei, yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi dalam bahasa Yunani itu siapa? Kalau di kami Nabi Musa bahasa Ibrani, Nabi Muhammad bahasa Arab. Nah, yang menerima firman bahasa Yunani dari Tuhan itu siapa? Nabi siapa namanya? Nabi Luga. Siapa nama damimu yang menerima firman dalam bahasa Yunani? Siapa? Woi, siapa nama nabi yang bahasa Alkitab? Siap, tuh Alkitab lagi kan? Lebih fasih mulutmu mengucapkan kata Alkitab daripada Biblos. Kau tinggalkan kitabmu sendiri, nyebut namanya kitabnya umat Islam. Yang disebut Alkitab itu ada 4. Yang pertama Torah, yang kedua Mazmur atau Zabur, yang ketiga adalah Injil, yang keempat adalah Al-Quran. Biblos, surah-surah Paulus itu bukan Alkitab, tapi Tabiblos, Tabiblia. Kenapa sih? Hei, agamamu gitu kali? Hei, kenapa agamamu kayak gitu kali? Hei, kenapa agamamu gitu kali? Banyak kasihkan duit memang udahlah. Agamamu kenapa gitu kali? Tuhan kau palsukan, kitab kau palsukan. Kenapa kayak gitu kali? Keluaran 20 nomor 3. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Kristen tiba-tiba muncul. Inilah Tuhan kita, Yesus Kristus anak Maria. Kenapa kok bikin ilah baru? Tidak cukup itu Tuhannya Bani Israel, membuktikan ketuhanannya. Laut terbelah, bla 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 bla. Nggak cukup itu. Bukti keberadaan Tuhan pencipta. Nggak cukup. Sampai kau harus menciptakan manusia, Tuhan menjadi manusia juga. Hah? Nggak puas. Nggak puas dengan Tuhan yang sudah menciptakan alam begini sempurna.
Sampai-sampai kau masih kekurangan Tuhan. Pakai Tuhan cadangan dari bentuk manusia. Orang-orang kayak gini kita maafin. Ada lagi Tuhan cadangan berbentuk burung merpati. Gak puas kalian. Dengan satu Tuhan kalian gak puas. Iya. Karena perintah Tuhan Nggak cukup. mengampuni orang yang salah kepada kita. Tidak cukupkah dengan Tuhannya Abraham saja? Tidakkah cukup dengan Tuhannya Abraham saja kita sembah? Pencipta langit dan bumi. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi, itu apa nggak cukup? Kenapa kamu harus menjadikan anak orang jadi Tuhan juga? Hei, burung merpati pun kau bawa-bawa jadi Tuhan. Kalian ini kenapa sih? Tuhan sudah memberikan bukti, alam semesta ini bukti keberadaan Tuhan. Bukan cuma segitu, Tuhan yang maha suci mengutus para nabi-nabinya. Ada Nabi Abraham, ada Nabi Musa, ada Nabi Daud, Salomo. Terus nggak cukup itu rupanya. Kalau begitu ngapain kau batasi Tuhanmu 3? Di dalam Wahyu 5 nomor 6 ada 7 Tuhannya Kristen yang diutus ke bumi. Lu mau apa? Wahyu 5 nomor 7. Wahyu 5 nomor 6. Inilah ketujuh Tuhan Kristen yang diutus ke bumi. Bertanduk 7, bermata 7. Sebenarnya kalau kau memang Nggak puas-puas kalian itu, nggak puas. Bayangkan ya, pencipta langit dan bumi turun ke atas muka bumi misalnya nih, kalaupun Anda memaksakan ajaran pagan Tuhan harus turun ke bumi, ya turunlah dia sebagai pahlawan, memimpin peperangan, menghancurkan kemusyrikan, menghancurkan kemudian kemaksiatan. Iya kan? Tuhan turun dengan kegagahannya yang maha perkasa, memimpin perang, mengamankan dunia, memimpin kemudian orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Itu kalau Tuhan mau jadi pagan, menjadi manusia Tuhan itu harus begitu harusnya. Kalau kau pingin kali Tuhan itu turun jadi manusia, harusnya dia jadi hebat, kayak Hercules, ya kan? Kayak siapa? Tarsan. Nah, kayak gitu. Ini kau imani Tuhan datang ke bumi bukannya mau jagoan, malah mati dipantek sama orang Roma. Kenapa kayak gini kali kau punya agama? Hah? untuk dosa kau, kampret. Saya tidak ada urusan sebenarnya dengan Tuhanmu, nggak ada urusan dengan sembahanmu, nggak ada. Tapi ketika kau nyenggol-nyenggol Tuhan kami umat Islam, kami juga harus bicara dong bahwa Allah kami tidak mungkin seperti yang kau imani. Paham? Paham ya? Saudara Tobing ya? Nah, jadi kau pelajari itu Keluaran 23, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Terus kenapa Kristen membentuk Tuhan baru dari yang keluar dari rahimnya manusia? Silakan. Capek kau cuma minum, jangan minum, harus menggebu-gebu kalau menyembah Tuhan. Selesaikan tugasmu. Jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Kenapa Kristen nongol kemudian membuat Tuhan baru dalam bentuk manusia dan burung merpati? Itu selesaikan itu. Untuk menebus dosamu, cuma dosamu itu tak ada ampunannya. Tuhan mengatakan di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak, yaitu domba, lembu, sapi, kambing. Tuh, ada Tuhan mengatakan hendaklah kalian persembahkan anak orang. Itu sudah dilakukan zaman dahulu, tapi manusia masih bebal. Enggak ada. Menurut kitabmu Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 55. Menurut kitabmu orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk disalib bukan karena dosa, tetapi menyerahkan Yesus untuk disalib karena orang-orang Yahudi pada saat itu takut bangsanya dan tempat sucinya dirampas oleh orang Romawi. Baca Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 56. Untuk itulah Yesus mati agar kita bisa tidak diambil bangsa kita. Yesus harus mati agar bangsa kita tidak dirampas oleh Romawi. Tuh. Yesus harus kita serahkan supaya orang-orang Roma tidak datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Ahli Taurat berkumpul,
Orang Farisi berkumpul, mahkamah agama berkumpul, ya. Siapa lagi? Imam-imam kepala berkumpul. Mereka rapat. Mereka rapat. Hasil rapatnya adalah Yesus harus kita bunuh. Kalau tidak, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Tak ada dosa waris, tak ada. Karena ketakutan mereka bangsanya dirampas oleh orang Roma, maka dia bersepakat kita bunuh Yesus. Kalau kita tidak bunuh Yesus, bahaya ini. Karena semakin hari semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Kalau ini kita biarkan, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Mulai hari itu, imam kepala bernama Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel saja, bukan untuk bangsa Indonesia. Baca Bible, itu kisahnya tuh ada di situ. Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 55 atau 56. Paham? Nah, makanya Gubernur Pilatus berkata dalam Matius 27 nomor 18, orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka melakukan kesaksian palsu demi untuk menyerahkan Yesus. Aki, bagaimana tuh ayatnya di dalam PB bilang lebih baik satu orang mati, gimana itu? Yohanes 11 nomor 45. Yohanes 11 coba kita baca. Jadi saya baca, saya ulas ya, supaya teman-teman juga bisa paham lebih jauh ya. Kita lihat apa yang dikatakan di Yohanes 11 ini. Di situ diterangkan di dalam data nomor 45. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Mereka percaya kepada Yesus, tetapi ada yang pergi kemudian kepada orang-orang Farisi, melapor, menceritakan kepada orang Farisi apa yang telah diperbuat oleh Yesus di tengah-tengah mereka. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul, dan mereka berkata, apakah yang harus kita perbuat? Sebab Yesus ini telah membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci dan bangsa kita. Tetapi seseorang di antara mereka, yaitu Kayafas, sebagai imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu. Oh, berarti nubuatannya itu ada di dalam kitab Perjanjian Baru ternyata. Ya, bukan di dalam Perjanjian Lama. Oh, pantes. Oh, baru tahu tuh saya. Terus hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, dia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Tuhan yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi, melainkan Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ Yesus tinggal bersama-sama dengan muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah, orang-orang Yahudi sudah dekat dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk mensucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus. Dan sambil berdiri di bait suci, mereka berkata kepada orang lain, bagaimana pendapatmu? Apakah Yesus ini juga akan hadir di pesta ini? Sementara itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi telah memberikan perintah supaya setiap orang yang tahu di mana keberadaan Yesus itu berada, agar memberitahukannya, agar mereka dapat menangkap Yesus. Jadi jangan kau cari-cari nubuat di kitabnya orang Yahudi tentang mati, nebus dosa. Jangan kau bawa-bawa Yesaya 53, jangan kau bawa-bawa Yesaya 9, jangan, kau memalukan. Ada nubuat di kitabmu sendiri. Imam kepala Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati untuk bangsa itu.
Makanya harusnya ada kitab siapa tadi? Kayafas 5 ayat 1 gitu. Aduh, teman-teman Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekte mana, Bang? Alhamdulillah. Sekte Syiah, Bang. Oh, dari Syiah. Sekte Syiah. Lanjut, Ahi. Dilanjut, Ahi. Lanjut. Yang tadi di semua diskusi kita ini, dialog kita ini, yang paling menyeramkan itu tadi tentang Talmud itu. Wah, ngeri. Jadi kalau di kitab terpenting pada Yahudi ya, kitab terpenting. iya, sama seperti kita kitab fikih. Bagaimana kita bisa menjalankan syariat Islam kalau tidak ada kitab fikih? Bagaimana kita mau sholat? Bagaimana kita mau wudhu? Bagaimana kita mau haji? Bagaimana kita puasa? Bagaimana kita mandi tahir kalau tidak ada kitab fikih? Nah sama, Talmud juga itu adalah fikihnya saudara Yahudi. Karena Talmud inilah yang menguraikan isi daripada kitab Tanakh. Bagaimana cara mereka beribadah, bagaimana cara mereka berhubungan dengan manusia, bagaimana tata mereka kemudian dalam prosesi ibadah, itu diatur di situ. Begitu juga kita fikih. Jadi kandungan daripada kitab Tanakh itu diurai di dalam Talmud. Kandungan Al-Quran diurai dalam buku-buku fikih atau kitab fikih. Ya, betul. Nah, itu dia. Itu di bawah, boleh kita kasih dulu jawaban di bawah. Urus agamamu deh. Nih kenapa? Tapi saya belum cukur rambut ini, nanti tanggal 5 baru cukur rambut, tanggal 25 Desember. Jadi tanggal 25 saya mau cukur rambut nih. Karena udah cukur we, gondrong. Iya, nanti tanggal 25 Desember. Nanti aku dilaporin bilang begitu, Bang Billy. Ya enggak lah, cukur tanggal 25 Desember kan boleh. Boleh. Izin Tapi bayar. Kalau cukur bayar. Jangan sampai nggak dibayar, nanti demo. Izin saudaraku menanggapi di bawah ini ya, teriak-teriak dia urus agamamu. Nah kenapa Gurunda tadi pun mengatakan bahwa udahlah masing-masing. Nah kenapa Gurunda itu atau kami semua ada di sini? Nah ini kita sedang mengurus agama kita ini. Ini Pak D ini dia sudah kiri kanan. Salam satu tubuh Kristus, saudara terkasih sebangsa dan setanah di Indonesia. Salam Indonesia biar semakin diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara terkasih dalam Tuhan, petang hari ini saya berada di desa Bangsal Ujung, Kabupaten Kepulauan Karimun Ujung, Provinsi Kepulauan Riau. Ini desa sangat jauh sekali, saudara. Baru ada listrik, baru masuk. Jalan masih sangat sederhana, tapi jiwa-jiwa di sini punya kerinduan dan punya hati untuk mengenal Tuhan. Ada musik itu Bunda Rahma, nanti kena copyright di YouTube. Saya sungguh bersuka cita berada di ladang misi jauh dari perkotaan. Bentar, amanat agungnya dengar. Hiruk pikuk modernisasi, melihat jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan kita boleh melayani banyak orang untuk percaya kepada Tuhan. Jadi mari kita jaga hati, jaga hati. Kurang ajar ini pakai seragam. Waduh, benar-benar seragam berburu domba ini. Salam. Jadi itu amanat agung, kerjakan amanat agung. Itu tapi jangan penampilan berbulu domba serigala itu. Iya betul lah, itulah mereka penyamarannya. Bunglon. Kristen itu MLM paling tinggi, Bunda. Paling menjanjikan. Modalin kesehatan, modalin Indomie, nanti tinggal panen perpuluhannya. Ya seperti Risuli Lubis sendiri kan mengatakan, kita diperintahkan oleh firman Tuhan. Kita harus cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kita harus seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuat cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kan begitu. Padahal kan ular itu adalah lambang iblis. Iblis, ya? Memang orang Kristen ya.
diperintahkan untuk seperti iblis mereka. Bagaimana mengelabui itu tadi, seperti yang dikatakan Akhi Juma di dalam Matius 10 ayat 16, lihat aku mengutus kamu seperti domba di tengah kawanan serigala, berbuatlah cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ular itu lambang iblis dalam Bible. Berarti orang Kristen itu disuruh licik sebagaimana iblis kan? Ini ada Kristennya enggak nih? Itu kita sapa Dr. Jimbe. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Aku Muslim sebenarnya tadi pengen kasih saran aja buat Bang Zuma sama teman-teman. Bunda bukan pengen menanggapi. Silakan. Apa tuh Bang? Kalau menurut aku kan kadang kalau ada OT naik itu kadang dominannya Bang Zuma tinggi banget, jadi terkesan kayak seolah-olah kita nggak ngasih mereka kesempatan bicara. Tapi begitupun sebaliknya juga Bunda, kalau dia kurang akademis, ngomong seenaknya, nggak ada data, mending langsung ditendang aja. Usah karena ya kalau jawab, begitu kita bisa jawab, diputar-putar pertanyaannya ke yang lain. Begitu bisa dijawab lagi, putar lagi, nanti ketawaan yang tadi. Kita akademis aja, gampang ngelawannya kok. Nah sayangnya Kristennya nggak bisa diajak akademis Bang. Dan jarang begini ya saudara, ketemu Kristen akademis itu. lanjut. Ya jarang sekali kita ketemu Kristen yang akademis itu jarang. Kenapa mereka nggak bisa akademis? Karena mereka nggak paham Bible. Ya. Sugi pernah ketemu ini nggak apa diskusi sama si profesor Metatron. Edwin. Iya. Belum. Nah, harus tuh coba-coba sekali-sekali. Mau nggak dia naik tuh? Dulu di Zoom kan, Pak De, dulu di Zoom itu kalau datang berkelompok, Edwin. Ya pernah tapi secara khusus belum sih. Oh, kalau di TikTok belum ya? TikTok belum kayaknya. Yang paling debater Kristen yang cukup elegan sih itu si Jack Kita. Ya pernah apa ya? Saya kaget juga waktu itu kan sama Jack Kita. Ngamuk-ngamuk dia sama saya itu loh. Biasanya kamu nggak seperti ini, kenapa tantrum saya bilang kan? Kenapa kau tantrum gitu? Pak Suki itu bagus, Pak Suki. Nah, itu bagus itu. Bisa diajak dialog. Jadi izin menanggapi tadi sedikit ya. Saudara tadi yang naik, gini ya, tipe OTN itu macam-macam, berbeda-beda. Jadi cara Gurunda menghadapi Pak Desugi atau yang lain tuh beda-beda, kita menerapkan cara menghadapinya. Jadi apa ya, aku kira ya nggak bisa kita menerapkan semua sama gitu ya teman-teman yang tadi naik. Ya terima kasih masukannya. Tapi yakinlah, serahkan kepada guru-guru kita ya. Lanjut kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau sholat zuhur dulu, dilanjut Bunda Ramah. Manado. Siap Pak De, silakan. Silakan Bang, apa disampaikan? Nyimak Bang, nyimak. Hanya suka dengar saja. Manado mana ngana? Manado. Tapi asal Gorontalo. Oh ya, kalau Gorontalo itu ada Taludaa, ngana tahu Taludaa? Oh tahu Bang. Oke Bang, mohon maaf kalau nyimak dibawa aja Bang ya. Izin ya Bang ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabu, selamat siang, Kristen Muslim. Halo Prabu, Kristen Muslim. Aduh, ternyata Prabu ini kurang begitu bagus pendengarannya. Baiklah kita turunkan ya, saudara ya. Yang Kristen dulu ya, saudara-saudara ya, Kristen dulu naik. Yo, yang Kristen.
Jangan dulu Emang permintaannya. tahu Kristen apa enggaknya, emang ada capnya gitu ya di Komal Kristen gitu. Namanya gitu loh, kemudian kita buka kan gimana. Kirain ada capnya. Nama mereka kan aneh-aneh ya. Ayo teman-teman, permintaan Kristen dulu ya. Gurunda lagi sholat. Cuma Pak debator Ade sholat. senior doang yang bisa membedakan. Cuman debator senior doang yang bisa membedakan ini oten atau bukan. Lewat nama-namanya. Sebenarnya gampang Bang Billy ngebedainnya Bang Billy. Walaupun dia pakai nama Muslim, tapi akan tetap ketahuan bahwa dia itu Kristen. Kalau naik langsung keteknya itu bau B2, wah ini Kristen, udah. Nggak usah pakai salam, nggak usah apa, langsung ini Kristen nih. Bisa dicium ya, bisa tembus. Bisa dicium. Kalau naik roomnya bau B2 gitu keteknya, wah udah ini Kristen nih. Ada aja. Kalau nggak sempat dicium, siapa juga mau cium? Ini Bang Ardi, diem aja Bang Ardi. Udah makanya Bang Ardi. Gantian dong, saya mau sholat zuhur dulu. Bunda, kecilin aja. Silakan. Ini belum ada juga permintaan yang oten ya saudaraku ya. Yang Muslim janganlah dulu. Kita sapa Arjuna Putra. Selamat siang. Assalamualaikum. Siapa Arjuna Putra? Saya toh? Bukan. Ada nama saya di sini. Iya. Aku apa ya? Salah pencet ya. Oke, jangan berkelahi Pak, jangan berkelahi. Jangan berkelahi, tolong. Kita turunkan aja ya Pak ya. Assalamualaikum. Dimarahi istrinya. Naik Komal itu harus ada izin istri ya. Biar enggak kok dimarah-marahi. Baru ini masuk Komal diomelin. Mungkin belum beres cuci piring segala macam. Bray 3058. Selamat siang. Bray, selamat siang. Assalamualaikum. Kamu nggak yang mukbang kayak gini ya? Astagfirullahaladzim. Mau. Hah? Mau. Bray, selamat siang. Assalamualaikum. Ayo teman-teman Kristen. Udahlah kita turunkan aja dia. Agis Adelardo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku pikir namamu Adelardo apa Age. Apa yang disampaikan Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang. Ya Bunda, aku lagi nyimak aja. Nyimak aja. Jadi dibawa aja Bang ya. Iya siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah formasi maut ini, nggak jarang yang nggak bakalan berani naik formasi maut. Tapi biasanya mereka supaya mereka tuh dikenali sebagai debater tuh biasa mereka memang mau uji nyali ya dengan Gurunda kadang gitu. Supaya bisa naik daun, diskusi sama Gurunda baru bisa ini. Kadang mereka mengambil kesempatan. Pelampung, selamat siang, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Bunda.
Kristen Muslim ya, Kristen Muslim ya bang. Saya Muslim, kan saya sudah tapping tadi, saya Muslim. Ya, ya salam kenal aja lah untuk semua apologet Islam ya dari Aceh. Saya selalu mengikuti ini apa room ini kan. Ya terima kasih Bunda Rahma ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dinaikkan. Pak Pelamu, tunggu sebentar, aku mau tanya, bagaimana geliat atau sedikit pergerakan Kristen di Aceh? Apakah mereka sangat giat juga untuk mengabarkan Injil? Oh, kalau sekarang sudah tidak lagi ya. Cuma ya itu ya tipu-tipulah permainan mereka. Dengan cara modusnya pinjaman dulu, diambil data dia, rupanya sudah terdaftar sebagai seorang Kristen, begitu dia Waduh, parah itu modus gila itu. Ya, itu modusnya dia kebanyakan. Didata diambil datanya, baru diambil data. Modus pinjaman. Agama kasih pinjam. Ya, kasih. Kemudian dia jebakan Batman. Mereka pasang perangkap parah. Jadi ada begini, ada ya namanya orang habis komplit itu, mental mereka itu kan masih banyak yang yang labil ya. Nah, jadi orang-orang yang mentalnya labil ini dapat oleh orang-orang ini dengan iming-iming dikasih gaji bulanan dulu 4 bulan. Dikasih gaji buta. Dikasih gaji buta 1,5 juta, identitas lengkap dikirim, rupanya sudah Kristen. Itu daerah mana itu? Itu tak salah ini di 2013 atau 2014 itu. Ini di Aceh Utara. Lok Semawi. Coba kita dengar tanggapan Aki Zuma atau Ustadz Suki gimana nih masalah ini? Agama tipu-tipu ya. Aduh, parah. Lagi sholat Aki. Itulah waktu itu ya, tapi saya pun sudah memberi tanggapan waktu itu kepada orang yang korban dia ya. Ini mustahil, mana mungkin aku bilang, tapi ya namanya orang-orang itu bermentalnya masih labil ya, habis komplit. Orang ini kalau ada uang ya maulah dia kan. Gini bang, gini, itu identitasnya aja bang yang dipalsukan bang, atau sama orangnya emang benar sama orangnya murtad? Oh, identitasnya aja dipalsukan. Oh, kalau identitasnya aja yang dipalsukan itu udah kena delik hukum pemalsuan data itu pak. Iya. Bisa dipidanakan itu pak. Tapi sekarang sudah tak lagi kan. Tapi itu juga sekarang udah sekarang sudah tak lagi. Cuma di tahun itulah kalau tak salah tahun 2013 atau 2014. Adik saya pun pernah ya, adik istri saya kawin ke sini sebetulnya. Kalau saya orang Padang. Memang di Aceh nggak ada majelis atau ulama-ulama yang peduli tentang isu itu. Gimana tuh? Orang sini kan tidak dipermasalahkan waktu itu kan. Ya lama-lama kan ada juga lah pergerakan ulama itu peduli MUI Aceh itu pun tak diam dia kan. Di Aceh ada api nggak sih teman-teman? Oh, kalau saya tak tahu juga ya, ada api atau ada bang, sekarang itu masuk ke Sumatera itu. Api Aceh ada? Ada api Aceh. Sudah ada perwakilan Bunda Rahma ya? Iya. Tapi sekarang sudah tak dengar lagi isu-isu kristenisasi itu sekarang sudah tak marak lagi. Ya nggak apa-apa juga sih kalau cuman itu, ambil aja duitnya, nggak usah. Iya, ambil aja duitnya ya, begitu kesimpulannya kan. Kalau dikasih duit ambil aja aku bilang kan. Tapi kalau diajak ke sana ke sini tak usah aku bilang kan.
Jadi memang pergerakan mereka itu menyasar daerah-daerah yang sekiranya kurang mampu ya, pesisir yang jauh dari jangkauan. Loh, mereka tuh ke pulau-pulau loh. Jadi yang di pulau-pulau itu ayo. Ya mereka Dan target mereka itu memang memakai- orang-orang yang labil, orang-orang yang Iya, labil memakai. begitulah. Dan ekonominya kurang ini ya bang ya. Kurang mapan. Itulah mangsa mereka kan. Iya kan Dan di dunia TikTok kan udah ada gitu debator TikTok tuh, teman debator dulunya Islam ya kan, terus sekarang dibeliin jadi toko buah, jadi jualan buah, ya masuklah dia Kristen. Iya begitulah, begitu modusnya. Tapi nggak apa-apa, itu ada pertukaran, memang ada blokir, ada lukir di situ. Orang-orang dungu, gembel-gembel masuk ke sana, orang-orang cerdas, orang-orang berilmu jadi mualaf. Itu pertukarannya tuh. Pertukaran. Pertukaran. Jadi orang-orang dungu dan gembel masuk ke sana, biarin. Iya. Nggak apa-apa. Orang-orang Orang-orang cerdas cerdas, masuk orang Islam, pintar, ya kan? terpelajar masuk Islam. Itu pertukarannya tuh. Alhamdulillah itu. Biarlah mereka ambil yang dungu-dungu kan. Tapi jangan juga lah permintaan kita, janganlah ada seorang pun dari Islam lagi diambil kan. Jangan Pak, karena Pendi gini Aceh. ya. Akan Kalau ada Pendi Aceh itu keturunannya orang nanti kan. Aceh beneran. Pendi Aceh itu orang Aceh beneran atau bukan sih? Nggak tahu orang. Di mana Acehnya? Kalau saya Lok Sumawwe saya. Kalau Kalau saya menurut yang Madura, pernah aku iya. dengar sih dia bukan Aceh. Cuma ke Nah, ini ada Bang Ardi ini. Bang Ardi di Aceh udah ada belum perwakilannya tuh? Di PW Aceh sudah ada tak ya? Itu logat Madura bukan logat Aceh. Salam kenal Bang Ardi ya. Saya sering juga lihat live-nya Bang Ardi. Masya Allah, salam kenal Engki. Sampean Madura Dimah? Hah? bukan Madura, Bang. Kamari mah geus dahar teh Bang Ardi, kamari mah geus. Madura. Lain cenah deui. Saya pikir Madura. Saya sekarang tinggal di Aceh, tapi saya darah saya asli Minang. Oh, Minangkabau itu kalau nggak salah Jambi ya? Inilah saya suka sekali bercandanya Bang Ardi. siap Bang, salam kenal ya guru-guruku sekalian. Siap. Kalau Pendi Aceh saya jujur nggak tahu ya, apakah dia dari Aceh atau membawa nama Aceh, terus kemudian Enggak, emang dia dari Aceh Bang Ardi. Dia dari Aceh, dia enggak kesaksiannya dia enggak mau hidup sengsara, enggak mau hidup miskin, jadi dia milih masuk Kristen dan nikah dengan orang Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Makassar. Salam, Horas. Salam. Waalaikumsalam. Ini mau cek dari info saja. Baru kemarin saya dapat info bahwa ada anak muda umur 17 tahun mualaf 2 minggu yang lalu, tidak salah lah. Terus dia diusir dari keluarganya, kasihan. Di mana posisinya tuh Pak? Di Brebes katanya. Brebes lah di mana? Di Makassar. Brebes Jawa Tengah ya? Bukan, Jawa Tengah. Saya di Makassar sekarang, cuma ya dapat info. Kira di Enggak, Makassar, maksudnya Brebes mana? Jawa Tengah. Brebes Jawa Tengah. Iya, Jawa Tengah. Iya, Bang. Jawa Tengah. Bisa dikasih info kontaknya? Saya sudah kirim ke Ustaz Suma. Ya coba dikirim ke aku ya. Oh, siap. Ya, Brebes itu Jawa Tengah teman-teman. Aku tahu kalau itu Brebes itu Jawa Tengah. Katanya dia sudah dijelaskan sama keluarganya, tapi ya tetap diusir. Ya nggak apa-apa. Jadi insya Allah nanti kita akan selidiki itu dulu, baru nanti kita akan samperin. Tapi minta tolong di DM ya nomornya ke saya ya, Bang. Oh, siap. Oke. Lanjut Atas silakan. nama Raul itu tidak salah, Pak. Atas nama Raul, Muslim. Sorry, cowok ya. Aduh, berisik kali, Bah. Di mana ini, Bang? Jadi tinggal DM ke Bang Ardi ya. Follow Bang Ardi, baru DM nomornya Bang, biar dihubungi ya Bang. Bang siap Pastia. Kena noise. Ya. Oke Bang. Itu aja yang disampaikan ya Bang, siapa saja. Tuh, turun. Gurunda kemana nih?
sholat kayaknya, sholat, makan sholat. Pak Desuki kemana lah ini? Bang Billy kemana? Ayo naik tempat Dibantu Kristen. belum? Iya, insya Allah kita bantu teman-teman, kita bantu setiap provinsi, insya Allah kita ada gitu loh, gitu. Nah ini. Mulyadi, selamat siang, assalamualaikum. Oke, Pak Pelampung itu aja yang disampaikan, Pak Pelampung. Iya, turunkan saya Bunda, apa. Oke, makasih banyak, Pak. Ya, Assalamualaikum. sama-sama. Waalaikumsalam. Mulyadi, selamat siang. Mulyadi, selamat siang. Mulyadi. Oh, dia merah jaringannya. Aku ke permintaan baru ke membisu, saudara. Ayo yang naik Kristen lah. No. Ya. Muslim ya, Bang ya? Bang. Mulyadi Muslim? Muslim? Muslim. Apa yang disampaikan, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bunda, saya asli Melayu Riau campur Selayar. Saya mau tanya itu Siti itu Karimun di mananya Bunda? Oh tadi itu ya di pulau Iya, apa dia bilang tadi? Kabupaten itu Tanjung Balai Karimun. Saya lama di Kepri. Itu Pak Det yang tahu tuh kalau beliau di Riau. Bisa bisa kirim ke ini ke saya nanti DM-nya. Oh boleh. Kalau kalau bisa pula orang Melayu Riau bisa pindah agama, kan aneh. Iya makanya ku share ke tadi itu. Karena gini ya mereka kadang kenapa sih kalian mengurusi agama kami? Kenapa sih inilah? Kalian yang mau mengkristenkan saudara-saudara kami. Kenapa dengan penyamaran pakai kopiah lah, mengambil kata Allah lah. Jangan bisa kalian kirim larang. Bunda bisa kirim ke saya polback saya Bunda. Bisa minta videonya. Kadang naik emosi tuh ya, mohon maaf ya kalau tengok mereka. Kalau di tempatku matilah aku datang. Di mana di tempat di set DM saya Bang, kasih nomor WA-nya Bang nih. Ya, saya bawa voice. Sebelum saya nggak bisa kirim, Bunda nggak follow saya, nggak follow back. Tapi sudah follow saya. Sudah. Oke, jadi situ tulis WA-nya Abang, baru saya bagi di WA. Ya, Oke. saya aslinya nenek saya Selayar. Saya Melayu Makassar. Tapi tinggal di Riau. Oke, Bang. Pak D itu di Riau, Pak. Namanya aja tuh Bang, namanya aja sudah sangat ini. Pastor Muhammad Paulus. Orang ekor sekali tuh orang. Belum pernah sejarah ya. Setahu saya kalau orang Melayu, kalau setahu saya ya kan, orang Melayu Bugis banyak pindah agama baru kiamat hari. Mereka ini minoritas tapi sangat kurang ekor. Kurang ajar lah ya. Iya, kalau orang Melayu, mama aku orang Medan, orang Delhi, udah bapakku Kristen, nggak mau dia masuk Kristen. Iya, dari dulu sampai sekarang. Itu kayak saya tuh Bang ya, ciri-ciri mau kiamat saya bilang sama orang, kalau orang Melayu sama orang Bugis Makassar banyak masuk pindah agama Nasrani, berarti udah kiamat hari, bilang. Halo. Halo. Iya Bang. Kita sapa dulu nih Fajri. Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Bang? Ini sharing-sharing aja ya Bunda ya, Umi ya, dan teman-teman yang lainnya. Kebetulan saya lama di Bali ini ya, kerja di Bali. Ya, begitulah yang dimaksud kemarin Pak syair Bali. Ya saya membenarkan aja. Memang di sini gereja itu udah kayak pura. Jadi gambarannya kayak gitu, udah tercoreng lah. Makanya
Hindu di sini itu udah kayak gimana lah, kayak udah nggak senang sama agama mereka itu, berselisih sama orang-orang sini itu. Makanya kenapa kemarin Sair Bali sampai emosi bilang kayak sang yang Yesus, kayak Yesus Tuhannya beranak. Itu benar. Memang saya lihat sendiri gereja itu udah kayak pura. Depannya itu batu-batunya itu kayak kayak orang-orang Hindu lah. Makanya pertama saya awal-awalnya ya cuek, anggapnya saya belum tahu kalau itu gereja. Bentar, Anda ini Muslim apakah Hindu? Saya Muslim. Saya Muslim dari lahir. Ya kebetulan juga om saya Kristen, tapi nggak kayak oten-oten om saya gitu loh, nggak mengambil gini kayak menghasut sini keluarga, enggak. Cuman anehnya oten selain om saya gitu loh, kok gitu loh. Ya kebetulan juga pernah karena saya besar di Kalimantan Tengah ya, itu juga rumah berdampingan dengan gereja dulunya itu. Ya seperti itulah, ngerayu ibu saya, iya bener, yang dikasih beras terus kayak diiming-imingin lah, ternyata bener. Berarti itu ada agenda terselubung untuk mengkristenisasi Bali. Bener, udah jelas. Emang fakta. Makanya saya berani naik kayak gini ke komal-komal mereka juga. Kenapa gini? Mereka nggak bisa jawab. Karena memang udah tujuannya mereka kan ya mengmurtadkan orang-orang Muslim. Terus saya merantau lah di Bali sendiri. Ternyata teman-teman saya juga kebetulan banyak orang Bali curhat tentang agama, kenapa kamu Islam, kenapa ini, ya saya jelasin, tapi ya akur-akur aja gitu, nggak sampai pecah. Nah giliran mereka nyenggol Kristen, kok saya heran sama agama Kristen sini gitu. Kok gini katanya, kok bawa-bawa Tuhan kami katanya. Nah kebetulan Bang Sair Bali naik, wah ada yang perwakilan orang Hindu ini kata saya itu. Betul. Akhirnya terungkap. Coba kalau misalnya Gurunda atau Umi, kalau misalnya ya ada acara di Bali, pasti lihat gereja-gereja Bali bentuknya kayak pura, asli itu. Aduh, nggak punya jati Bang Fajri diri ini ya. dari Bali, Bang Fajri dari Bali. Saya merantau di Bali, udah 3 tahun saya di Bali. Oh alhamdulillah, Muslim ya? Ya, alhamdulillah Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi gimana respon orang-orang Bali, Bang? Kalau respon orang Bali sih anggapnya udah diboikot ya. Orang-orang NTT, orang-orang Timur ya, bukan mengklaim bahwa orang Timur itu agama Kristen semua ya. Cuman udah memboikot gitu loh. Kayak kosan itu dipersulit. Cari kosan, cari kontrakan, cari kerjaan itu udah dipersulit orang-orang sana itu. Karena biang keladinya orang-orang sana itu setiap hari, setiap malam itu kayak speakernya itu dikerasin, mengganggu orang-orang sekitar, kayak mabuk, kayak orang-orang jambret itu orang-orang sana kebanyakan gitu. Cari onar itu orang-orang sana. Tapi ya kalau orang Muslim ya, setidaknya orang Muslim gak mungkin lah dia mabuk-mabukan. Anggapnya kalau dia orang Muslim bener-bener Muslim gitu loh di perantauan, anggapnya jaga-jaga. Orang dia mengklaimnya aja udah tato salib kan, ya udah jelas kan. Kalau udah tato salib siapa lagi? Berarti ya Kristen ya kan? Iya. Ya nggak semuanya orang Timur orang Kristen semua, cuman ya kebanyakan gitu. Makanya udah anggapnya Bali ini kalau gak kuat imannya orang Hindu ya banyak juga yang terporsir karena ajakan-ajakan mereka. Orang yang kayak Yesusnya aja diganti Sang Hyang Yesus kok. Apa namanya? Sang Hyang Yesus? Iya. Sang Hyang Yesus. Loh, ngeri. Serius? Sang Hyang Widi apa Sang Hyang Yesus? Loh, kan Tuhannya mereka kan Sang Hyang Widi. Terus anggapnya itu kayak pendekatan dengan agama mereka biar mereka menuhankan, digantinya. Makanya kemarin Bang Sair Bali itu kemarin saya dengar, saya sempat imbaukan juga. Ya anggapnya itu ya kayak gitu.
memang ya sebenarnya saya bodo amat lah anggapnya toh agama-agama mereka gitu loh, agama Hindu sama agama Kristen. Cuman saya pikir kok kayak di Islam juga diklaim juga gitu loh. Ya itu ada Heru Jadi Bali. namanya nggak enak Bang- didengarnya. Iya, Namanya nggak enak Bali. dengernya. Gak enak. Namanya Heru jadi Bali nggak naik, enak Bang. kan. Sang Yang Widi enak, Sang Yang Yesus nggak enak banget. Gak enak gitu. Minta izin, tolong izin. Itu ada Bang Heru Bali, mungkin pengen naik. Beliau dari Bali kayaknya. Naik aja Bang Heru Bali. Coba. Naik aja Bang. Ya Naik lanjut. bang, naik. Masa Sang Yang Yesus sih? Itu kalau misalkan di Bali itu Bang Ardi, di Bali nyebut nama Tuhannya itu mayoritasnya, atau di satu negara nyebut nama Tuhannya itu mayoritasnya Tukimin gitu ya, Kristen pasti akan ikut nama Tuhannya Sang Yang Tukimin, pasti itu. Selamat kan, Mesias kan selamat. Ya ini ada Bang Heru. Bang Heru, monitor Bang. Iya Bang. Muslim Ya, atau Hindu? Siang. Saya Muslim Bang. Oh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. gimana Bang? Gimana perkembangan kekristenan di daerah Bali gimana Bang? Silakan. Ya seperti teman tadi ya yang bilang, memang kenyataannya seperti itu. Jadi gereja-gereja itu banyak yang motifnya Bali, kayak pura gitu. Dan itu bisa di-download itu Bang, Bibelnya bahasa Bali di aplikasi itu jelas sekali itu di situ. Sang Yang Widi Yesus atau apa gitu. Itu aja sekedar informasi. Terima kasih. Semua Itu bisa di-download di dia. aplikasi Bibel. Jadi tadi ada yang lucu di bawah nih komennya. Ada nanti kan Ayu siapa tadi itu tadi? Aduh, Ada- abang lagi di jalan ya, noise sekali. Ada Sang Yang Yesus, terus Putu Ayu Maria, terus satu lagi anak gede Paulus. Apa yang Ya bilang Allah, 3 ya. juta Heru Bali? Benar apa enggak? Buktikan di Bali. Di Kamu Bali Kristen itu ya? damai. Iya, di Bali itu damai. Ada enggak damai, kedamaian? Kita nggak bahas damai nggak damai. Ayo, iya, Masalahnya makanya. punya Tuhannya Iya. orang, kalian ambil. Tuhanan, masalah ketuhanan pribadi, biar jangan ribut. Kayak nggak gitu boleh udah. begitu. Lah. Kok cerewet kali Kamu kau. ribut-ribut dong. Berarti Kalau kau nggak mau disenggol, jangan nyenggol. Biarin, jangan turunin nggak apa-apa ini. sudah Ini paham mainan. belum? Agama Oh, sama baru datang Hindu, udah sopan, Hindu baru tuh datang udah marah-marah. Lah, nggak sopan gimana? Bukan. Baru datang tantrum kayak orang kelojotan. Kejang-kejang. Oh, habis minum ini ya, kopi miring ya. Kalau di situ atau senggol, kami baik-baik kau aja. habis minum cap Di situ- tikus kah? Bukan. Habis minum cap Buddha, tikus. kalau kami Santai senggol, lah pasti bicara di situ bro, lapor. santai. Ini Santai kau santai kok, bicara. orang tegas kok. Gimana? Oh, Ayo. kamu tegas. Nah, Bingung. masalahnya Iya dong, kenapa kau suka nyuri istilah-istilah punya orang, milik orang. Kau nggak punya jati diri. Sementara agamamu kan dari Roma Terus kamu, Yunani. Pagan. terus kamu buktikan. Nyuri ya? Siapa itu sang Buktikan. Allah, sang Lah. Yang Yesus. Kucluk. Kesian ya, nggak punya Buktikan jati dulu, diri ya. buktikan. Itu udah dibuktikan tadi sang Yang Yesus. Sang Yang Yesus kata Allah. Di mana tulis? Anak gede Paulus. Di mana tulisannya di Weda? Di mana sang Yesus? Nggak ada. Di Bible mau berbahasa Bali. di situ Oh, ngomong tuh. Bible berbahasa Bali. Iya kan? Kau ambil Tuhannya orang, nama Tuhannya orang kau ambil. Emang Yesus pernah berfirman ya dalam bahasa Bali ya? Pernah nggak? Gila dia. Pernah nggak Yesus berfirman dalam bahasa Bali? Kalau cicing saya mau belegung. Jangan emosi dulu.
Kamu sabarlah, Tuhanmu. Siapa yang emosi? Emangnya kayak kalian naik-naik emosi, naik-naik tantrum, naik-naik marah-marah. Inilah kalau pencuri kayak gini nih. Udah mencuri, menikmati lagi, dasar perampok kau. Kamu senggol ya. Punya jati diri lah kalau agama itu. Jangan curi-curi istilah-istilah dari agama lain. Iya, makanya buktikan sama kau. Loh, kamu buktikan bilang pencuri. Lu buktikan siapa nama Tuhan lu, buktikan. Kamu tuduh namanya tuduh. Lah, kamu tuduh. Bukan tuduh namanya, emang kalian yang mencuri-curi, merampok nama-nama agama dari orang lain. Sekarang giliran Hindu kau curi nama istilah agamanya. Dasar pencuri kau. Inilah umat pencuri. Tuhannya aja nyuri keledai, ya pantaslah umatnya kayak gini. Pencuri kau. Balik itu keledai. Cuman bisa ketawa, nggak bisa diskusi. Mulai Nggak ada kejam ilmu ya dia. makanya. Mulai kejang kamu. Buktikan pencurian itu di mana? Ya dibuang Buktikan. aja lah ke neraka lah. Dibuang aja ke neraka nih. Emangnya setanmu, bapakmu. Buang Ayo, aja ayo. ke neraka. Setanmu nggak kenal Ardiansa juga. Mana Gimana moderator coba? Moderator, coba buang dia dong. Udah lah, ngapain lah ya. Gak jelas gitu. Diskusi kok teriak-teriak kayak di pasar aja. Iya, di bawah dia teriak-teriak, naikkan saya, naikkan saya. Ih, si monyet. Bisa digedein ini. Saya kebetulan ada dengan Alkitab bahasa Bali nih. Kocak. Coba ya. Iya, ini ada sudah ini bahasa Bali nih. Paniki babat palelintihan ida sang yang Yesus. Ih. Keturunan Daud, keturunan. Aduh, parah pada idah yang Yesus. Aduh Oten. Aduh, parah pada idah yang Sukarman Noise. Sukarman Muslim Kristen. Assalamualaikum. Sukarman. Sambil nunggu Oten, saya mau puterin ini dulu Bun. Jadi mereka itu Bang Ardi bersikukuh dan bersikeras ingin melaporkan Bang Juma dan rekan-rekan, terutama ingin melaporkan Guru dan Juma. Kebetulan saya dapat nih rekamannya nih, bahwa dia ini lagi kongsi, lagi menyusun strategi untuk melaporkan Bang Juma nih. Boleh diputarkan nggak? Nggak tahu, guru Coba diputar. Boleh nggak? Ada yang belum lihat nggak videonya? Kalau ada yang udah lihat itu ya nggak apa-apa. Belum, saya malah belum tahu tuh. Udahlah, di grup aja Kang bagi. Kalau kita tunjukkan tuh gede kepala mereka, artinya ditanggapin, gak usah lah ditanggapin. Coba ntar dikasih linknya ya, saya mau lihat tuh videonya. Kalau Ya, di tag aja nama saya, biar saya dengar, pengen tahu juga. Kita tanya dulu Gurunda. Yang naik itu Kristen dulu, yang naik teman-teman Muslim. Bang Bil, komalnya gimana? Udah bisa belum? Komalnya? Belum tahu kenapa ya. Mungkin settingannya kali, aku juga nggak tahu, nggak bisa. Kok gitu ya? Dawek panuki ida yang Yesus naris ngandika asa puniki. Waduh.
Oh, ada idanya ya. Ida Hyang Yesus. Aku mau cari Lukas. Lukas hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Itu dalam bahasa Sunda juga ada, Bang Billy, sama. Apa tuh kalau Sunda? Yesus itu apa? Sang Hyang utak ular ditawa di TV ku Sang Hyang kebo. Mo. Aduh, akan kalau serius. Lukas, kita lihat Lukas. Oh, Lukas 2 ya, Lukas 2. Lukas. Di patenge ane jani suba embas sang prabun ciane ida sang Kristus menembahan kaine di kota pemijilan ida sang Prabu Daud. Hari ini telah lahir. Kejadiannya, kalau kejadian coba melayang-layang apa artinya kejadian? Nggak ada dia, nggak ada bahasa Bali, nggak menerjemahkan untuk Taurat. Jadi orang Bali memang tahu. Berani. Orang Bali emang tahu, berarti kagak bisa diterjemahin dalam bahasa untuk Taurat, nggak mau dia. Oh, ini Lukas 2:11 ya. Di patenge ane jani suba embas sang Prabu Caine ida sang Kristus. Ida sang Kristus panembahan Caine di kota. Ida sang Kristus ya. Sang yang Ida yang Oh, jadi Ida ya. Kalau Ida kan identik dengan perempuan biasanya. Ida apa ya artinya itu dalam apa namanya yang arti agung. harfiahnya? Keagungan itu. Gelarannya keagungan. Jadi dengan amanat agungnya itu memang jadikan semua bangsa muridku. Jadi jangan kau oten-oten melarang adanya diskusi lintas agama. Tapi sih benar gini kan, jadilah semua bangsa muridku, berarti harus ikut gurunya yaitu Isa Yesus. Nah, karena teksnya tidak berbunyi jadikanlah semua bangsa umatku. Nah, kalau umatku berarti harus ikutin Tuhan. Ini kan jadi Yesus itu hanya sebagai jalan, sebagai guru, soko untuk bisa menuntun kepada terang yang benar itu. Kalau Batak apa ya? Boru? Enggak, apakah? Debata Yesus? Enggak ya? Enggak gitu ya? Jadi benar-benar ini agama Injililah semua makhluk. Ayam diinjili nih. Ini ayam diinjili. Injililah semua makhluk. Beritakanlah Injil kepada seluruh